Laut menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya mencapai 8 kali tinggi gedung Empire State dan isinya belum terjamah sampai 5%. Danau dan sungai juga bisa dijumpai di dasar laut loh. Airnya lebih pekat dari area sekitarnya sehingga kelihatan banget bedanya. Koral yang berada di perairan dangkal bisa terpapar sinar matahari, kemudian menghancurkan alga yang menempel di sekitarnya. Nah, agar kelangsungan hidup alga tetap terjaga, koral akan menghasilkan protein untuk melindunginya dari sengatan matahari. Cie, baik hati dan tidak sombong. Sebagian besar lautan memang belum terjamah, tapi yang jelas airnya mengandung sekitar 20 juta ton emas. Jumlah segitu terbilang sedikit sih, jadi kurang menguntungkan juga kalau mau kita tambang. Tapi kalau semua emas itu kita bagi rata, seluruh populasi di bumi akan mendapat sekitar 4,1 kilogram. Emas ya, bukan sebongkah upil. Wah, ternyata hiu juga punya tempat kongko loh. Pada tahun 2002, para peneliti telah menemukan kawasan di Samudra Pasifik yang diberi nama White Shark Cove. Saat musim dingin, banyak hiu putih besar akan berdatangan ke tempat ini. Mungkin sambil gibah dan ngolok-ngolok manusia yang ketakutan setengah mati tiap kali melihatnya. Kemudian saat cuacanya mulai hangat, kawanan hiu ini akan kembali ke dekat pesisir untuk menakut-nakuti kita. Kalau kamu berencana datang ke kafe ini, boleh juga tuh nyobain menu andalannya, kopi susu hiu. Bagian terluas dari Samudra Pasifik membentang dari Indonesia sampai Kolombia sejauh 19.791 km atau lebih dari 5 kali diameter bulan. Lautan memang dingin, terutama bagian terdalamnya, dan suhunya cuma sampai 4,4 derajat Celcius. Tapi nggak selalu begitu kok. Buktinya, suhu air yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut bisa mencapai 399 derajat Celcius. Otak manusia memang paling unik ya, karena bisa mengecil. Saat kita menua, ukuran otak akan terus menyusut. Hal ini bisa dipicu oleh kesepian dan kebiasaan mengucilkan diri. Padahal, hewan seperti monyet dan simpanse nggak mengalami masalah ini loh. Mungkin karena kita keseringan nonton sinetron? Nggak tahu juga sih. Meski nggak mempengaruhi penglihatan kita, gendang telinga kita akan bergetar saat kita menggerakkan mata. Sepanjang usia rata-rata manusia, jantung kita berdetak sebanyak lebih dari 2,5 miliar kali. Percaya aja lah, aku kan udah ngitung sendiri pakai sempoa. Hidung kita bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau, dan bibir kita 100 kali lebih peka dari ujung jemari kita. 2 anggota badan yang terus-menerus tumbuh, yaitu hidung dan telinga. Kecoa termasuk serangga yang tahan banting karena bisa bertahan hidup di lingkungan yang berat. Bahkan, hewan ini telah ada sejak dinosaurus mendominasi bumi. Ratu rayap justru lebih ampuh lagi karena masa hidupnya bisa sampai 50 tahun. Umur terlama di seantero kelas insekta. Padahal, rayap biasa cuma hidup selama 1-2 tahun. Bahan yang tersimpan di punuk unta bukanlah air, tapi lemak. Air tersimpan di dalam aliran darah. Lebah bisa terbang sampai ketinggian 8.991 meter. Bahkan lebih tinggi dari puncak Everest, gunung tertinggi di dunia. Ternyata kungkang lebih jago menahan nafas dari lumba-lumba loh. Dengan memperlambat detak jantungnya, ia bisa menahan nafas sampai selama 40 menit. Sedangkan lumba-lumba perlu muncul ke permukaan laut tiap 10 menit untuk mengambil nafas. Para ilmuwan memperkirakan gunung berapi di bulan pernah aktif sekitar 100 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih mendominasi permukaan bumi. Kamu pernah lihat semangka mini seukuran anggur belum? Namanya Chuka melon atau disebut juga sebagai melon tikus. Sebetulnya sih bentuknya mirip semangka, tapi rasanya ada asam-asamnya juga, mirip jeruk. Selain melon tikus, ada juga tikus kanguru. Hewan ini nggak perlu minum air karena hidupnya di gurun pasir Nevada yang kering. Untuk beradaptasi dengan tempat hidupnya, ia cuma mengasup air yang terkandung di biji-bijian sebagai makanannya. Biaya parkir di tempat tinggalmu kemahalan ya? Lebih mahal dari Hong Kong? Jangan salah, biaya parkir di sana memang mahal banget. Untuk parkir di area seluas 12,54 meter persegi di depan gedung The Center saja, pemilik mobil harus membayar 14,2 miliar rupiah. Hah? Mending naik kendaraan umum aja lah. Masih yang mahal-mahal nih. Kamu mau icip hotdog termahal di dunia? Harganya nggak kaleng-kaleng loh, hampir 2,4 juta rupiah. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Seattle, Washington. Aku sih sayang sama duitnya, tapi agak penasaran juga ya sama rasanya.
Seorang barista asal Australia berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat cappuccino terbanyak selama 1 jam. Totalnya 420 cup. Widih, mantap! Kamu bisa mengecap rasa bawang putih cuma dengan menaruhnya di telapak kaki. Gosokkan sesiung bawang putih di telapak kakimu, lalu biarkan beberapa saat. Bahan kimia yang menimbulkan bau unik ini bisa diserap melalui kulit meskipun bawangnya nggak kamu masukkan ke dalam mulut. Nah, lobster juga bisa loh melakukan mekanisme serupa. Kakinya berfungsi sebagai pendeteksi rasa makanan. Para peneliti telah menemukan seabrek bukti hewan purba dan nenek moyang manusia yang hidup ribuan tahun lalu seperti tulang belulang, gigi, perkakas, batu, dan permen karet buatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Apel Black Diamond asal Tibet nggak berkulit hijau maupun merah, tapi ungu tua. Di siang hari, Tibet banyak terpapar sinar ultraviolet dan saat malam suhunya turun drastis. Akibatnya, kulit apel Black Diamond berubah jadi gelap. Di Australia terdapat danau alami berwarna pink mirip permen karet. Warna unik ini dihasilkan oleh pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Meski cuma kelihatan melayang-layang, awan biasa bisa seberat 498.866 kg. Jangan sampai runtuh, please! Seorang petani asal Iowa terus-terusan cegukan selama 68 tahun. Bahkan awalnya, dia cegukan sebanyak 40 kali dalam semenit, namun kemudian frekuensinya turun ke 20 kali. Wah, berarti 70% hidupnya dihabiskan dengan cegukan dong! Kalau dikonversi, 1 juta detik sama dengan 12 hari dan 1 miliar detik hampir selama 32 tahun. Gak ada yang istimewa sih, tapi tetap unik kok, karena kita bisa sedikit merunut waktu. Kalau dibandingkan dengan manusia, penampilan hiu memang lebih nyeremin ya, tapi gigi kita sekuat gigi hiu kok, hanya aja ukurannya lebih kecil. Hingga awal abad ke-19, orang Amerika menganggap tomat sebagai sayuran beracun. Ya, berapa banyak makanan lezat tuh yang udah mereka skip. Petani bisa mengamati kalau sapi ternyata punya variasi bunyi. Lain daerahnya, lain pula suaranya. Wah, kira-kira ada nggak ya yang bisa bersuara meong? Panjang lidah jerapah bisa mencapai 50,8 cm. Mau icip es krim ini, jerapah? Dan ampuhnya lagi, lidah jerapah juga bisa loh dipakai untuk membengkokkan pohon. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup kekal. Cocok juga nih kalau dijadikan logo perusahaan asuransi jiwa. Bumi memang terus mengorbit matahari, tapi kecepatannya nggak konstan. Dan meskipun kita sendiri nggak merasakannya, kecepatan orbitnya terus melambat. 1 hari akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun dari sekarang. Oke, masih lama. Ruang angkasa memang mahal luas ya, tapi ruang kosongnya bertebaran di sana-sini. 3 triliun pohon di seantero planet kita pun masih lebih banyak dari seluruh bintang di galaksi Bima Sakti. Jumlahnya cuma sekitar 300-400 miliar. Saat ada yang menyebut-nyebut gurun terluas di dunia, kamu pasti akan langsung mengaitkannya dengan hamparan Sahara terik tanpa tepi kan? Sebetulnya kurang tepat karena ada gurun kutub Antartika, luasnya lebih dari 14.244.935 km persegi di Antartika. Aneh juga ya, tempat ini memang termasuk gurun karena curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Jadi udah jelas ya, gurun nggak selalu bersuhu panas. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Saat terintimidasi, burung ini akan merundukkan kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah agar predator sulit melihatnya. Bulu lehernya yang cerah bisa membaur dengan warna pasir sehingga kepalanya kelihatan seperti terkubur di dalam tanah. Pesawat komersial pertama kali terbang pada awal abad ke-20. Durasinya selama 23 menit dan menghabiskan biaya sebanyak $400 Amerika pada saat itu atau hampir 121 juta kalau dikurs ke nilai rupiah sekarang. Penerbangan ini melintasi 2 kota di Florida. Selang waktu antara hidup Ratu Cleopatra dengan era ponsel lebih singkat dibanding perjalanan waktu dari masa hidupnya menuju zaman pembangunan piramida agung di Mesir. Oke, masih soal ponsel, foto yang dijepret tiap 2 menit di zaman now lebih banyak dari total foto yang diambil pada abad ke-19. Wah, sip, kita tambah 1 lagi aja kalau gitu, biar statistiknya makin meroket. Cekrek! Wow, sehelai rambut saja bisa loh menahan beban sekitar 85,1 gram. Rata-rata manusia punya sekitar 150.000 helai rambut. Dan
Seluruh rambut di kepalamu bisa menahan beban sekitar 13.605 kg atau seberat 2 ekor gajah. Otakmu menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan bohlam kecil. Kalau saja kamu tahu caranya. Saat dipotong, kuku dan rambut tidak mengalami luka karena bagian yang hidup terdapat di bawah kulit. Selain itu, kuku lebih cepat tumbuh saat cuaca panas, bukan dingin, meski di tempat yang suhunya tidak begitu fluktuatif. Kuku tangan yang biasa dipakai untuk menulis juga akan lebih cepat memanjang. Mungkin karena kita sering menggunakannya ya. Jari kelingking memang terkesan biasa-biasa saja. Jangan salah dulu, tanpa si kecil-kecil cabai rawit ini, kamu akan kehilangan 50% dari kekuatan tanganmu. Kelingking biasa bersinergi dengan jari manis untuk membentuk kekuatan. Sementara ketiga jari lain lebih berfungsi untuk menggenggam. Sama seperti sidik jari, lidahmu juga punya corak unik, tapi tidak bisa kamu pakai untuk membuka kunci ponsel. Lebih tepatnya, belum. Duh, jangan sampailah. Lidahmu juga banyak mengandung lemak. Kalau berat badanmu naik, lidahmu juga akan bertambah berat. Di lambungmu terdapat asam yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Karena sangat kuat, asam ini bisa menghancurkan sepotong kayu dalam sekejap. Panjang total semua pembuluh darah orang dewasa mendekati 160.900 km. Sejauh 4 kali keliling bumi di ekuator. Seumur hidup, kamu menghasilkan air liur yang muat diisikan ke 2 kolam renang. Nenek moyang kita perlu merinding untuk membuat bulu tubuh mereka berdiri serta untuk menakut-nakuti musuh. Meski tidak memerlukannya lagi, kita masih juga merinding karena evolusi tidak sepenuhnya bisa menghilangkan fitur ini. Nah, apa kamu mengamatinya? Saat bernafas, kamu lebih sering mengalirkan udara cuma dengan satu lubang hidung loh. Kedua lubang hidung akan bekerja secara bergantian setiap beberapa jam. Makanya, saat kamu pilek, cuma satu lubang hidung yang tersumbat. Kebanyakan orang mengira mereka cuma punya 5 indera. Nggak juga kok. Para ilmuwan sendiri belum tahu pasti, tapi diperkirakan ada lebih dari 20 indera, termasuk indera penglihat, pendengar, peraba, pencium, pengecap, dan berbagai indera lain seperti indera pendeteksi waktu, lapar, dan haus. Ada juga propriosepsi, sensasi yang kita rasakan saat mendeteksi gerakan. Kadang, otak tidak bisa membedakan antara rasa bahagia dan sedih yang meluap-luap. Organ ini memang tahu saat kamu sedang merasakan emosi yang sangat kuat, tapi kadang juga kebingungan. Karena itulah, saat merasa sangat bahagia, kamu juga akan menangis. Jadi terhura. Sepanjang hidup, ukuran bola matamu akan tetap sama, tapi telinga dan hidungmu tidak. Dulu semua manusia bermata coklat. Warna lain baru muncul setelah adanya mutasi acak. Para ahli memperkirakan meski manusia pertama muncul di bumi sekitar 6 juta tahun lalu, warna mata biru baru muncul 10.000 tahun lalu. Jadi, kemungkinan besar semua manusia yang bermata biru berasal dari nenek moyang yang sama. Semua tulang yang ada di tubuh kita saling terhubung menjadi satu, kecuali tulang hyoid. Tulang ini berbentuk U dan terdapat di pangkal lidah untuk menahan lidah di posisinya. Tulang lebih kuat dari baja. Bahkan dalam teori, tulang yang kuat dan sehat bisa menahan beban 5 truk pick up. Tetap aja sih, tulang bukan menjadi bagian tubuh yang terkuat, tapi email gigi. Bahan penyusunnya terdiri dari berbagai zat yang membuatnya tahan rusak, sehingga gigi bisa tahan lama sampai ratusan tahun. Dan pastinya, kamu harus tetap merawatnya karena bagian tubuh yang tidak bisa sembuh sendiri hanyalah gigi. Jantung tidak kenal kata libur karena terus berdetak sekitar 3 miliar kali seumur hidupmu. Sama seperti jantung, lidah juga tidak pernah beristirahat. Meskipun kamu sedang tidur, lidah terus mendorong air liur menuruni kerongkongan. Oh ya, kamu biasa memosisikan lidahmu di sebelah mana? Jangan di dasar mulut ya. Posisi ini bisa menyebabkan sakit leher dan rahang. Nah, kalau kamu menempelkannya di gigi, juga salah. Gigimu bisa bergeser, lalu lidahmu bisa tiba-tiba tergigit. Jadi, coba posisikan agak ke tengah, sekitar 1 cm dari gigi. Kita tidak bisa bernafas dan menelan secara bersamaan karena makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup akan bergerak melalui saluran yang sama selama awal perjalanannya. Wah, rupanya ada pengatur lalu lintas ya di dalam mulut kita. Mata juga bisa bernafas loh. Kornea menjadi satu-satunya bagian tubuh yang tidak mendapat asupan darah secara langsung sehingga menyerap oksigen dari udara. Karena itulah, saat
saat udara kering, mata akan terasa agak gatal. Semua orang bisa bermimpi. Sebagian memang mengaku tidak pernah bermimpi sama sekali. Tapi sebetulnya mereka bermimpi kok. Mereka cuma tidak mengingatnya saja. Menurut para ilmuwan, saat tidur, kita berada dalam fase bermimpi dan disusul dengan fase lupa secara aktif. Penyebabnya mungkin karena mimpi berisi informasi yang kurang penting, sehingga otak kita perlu menghapus memorinya, lalu mengisinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Bagi yang beruntung akan mampu mengingatnya, tapi kemudian juga akan melupakannya beberapa saat setelah bangun. Dan setelah 10 menit, biasanya mimpi itu sudah benar-benar hilang. Saat pipimu merona, kulit di perutmu juga ikut memerah loh. Tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah saat kita merasa malu untuk mengantisipasi stres. Nah, wajah dan kulit perut akan mendapat lebih banyak suplai darah, lalu memerah. Selain itu, organisme yang bisa merona hanyalah manusia. Rona pipi kita bisa dilihat dengan jelas. Seumur hidup, rambut kita tumbuh sepanjang 949 km. Kalau tidak pernah dipotong, panjang rata-rata jenggot manusia bisa mencapai 9,1 meter. Rambut lebih cepat tumbuh di area-area hangat karena panas mempercepat sirkulasi darah di tubuh kita. Hal-hal yang ingin kamu cari tahu tentang dirimu bisa terlihat dalam sehelai rambut. Dari sehelai rambut, ilmuwan bisa mengetahui jenis makanan yang kamu asup serta lingkungan yang kamu tempati. Rata-rata manusia menghabiskan makanan sebanyak 45.351 kg seumur hidupnya atau setara dengan bobot 10 kuda nil besar. Bibir merupakan bagian tubuh yang paling peka. Di bibir terdapat banyak sekali ujung saraf, bahkan lebih banyak dari ujung jarimu. Kulit bibirmu juga sangat tipis, sampai-sampai pembuluh kapiler yang ada di dalamnya bisa terlihat jelas. Karena itulah, warnanya merah muda paling beda dari bagian tubuh yang lain. Bibir juga gampang sekali pecah-pecah oleh sinar matahari. Jangan lupa ya, olesi bibirmu dengan tabir surya biar tetap sehat. Jadi tidak hanya sidik jari, iris, dan lidahmu yang punya keunikan. Bibir juga. Seluruh permukaan paru-parumu kurang lebih seluas satu lapangan tenis. Gerak batuk dan bersin di udara memang super ngebut ya. Kecepatan batuk bisa mencapai 80,5 km per jam. Nah, kalau bersin lebih ngebut lagi, hampir 161 km per jam. Kita tidak bisa bersin dengan mata terbuka, kecuali dengan bantuan tangan. Ilmuwan belum tahu pasti mekanismenya sih. Sebagian beralasan karena refleks sehingga tidak bisa dikendalikan. Sebagian lainnya mengatakan dengan mata tertutup, bola mata kita tidak akan meluncur keluar. Semua manusia bisa bersinar loh. Sinar ini berasal dari panas tubuh kita. Sebetulnya sih, intensitasnya 1000 kali lebih kecil dari sinar yang bisa kita lihat. Ya tapi, tetap wow kan? Flash disk terbesar di dunia yaitu otak kita. Saraf-sarafnya saling berpadu sehingga mampu menghasilkan kapasitas penyimpanan sekitar 1.000.000 GB. Ya, cukuplah untuk menyimpan film berdurasi 3 juta jam atau sepanjang 300 malam. Weh, bagi popcornnya dong! Kamu akan kehausan saat kehilangan sekitar 1% dari berat badanmu. Kalau kamu kehilangan 5%-nya, kamu bisa keliengan. Jari kita tidak punya otot. Otot yang menggerakkan tulangnya berada di telapak tangan dan lengan bawah. Kata muscle atau otot berasal dari bahasa Latin kuno yang artinya tikus. Nah, begitulah rupa otot bisep kita menurut orang Romawi. Rata-rata selama hidup, kita berjalan sekitar 176.990 km atau sejauh 4 kali keliling bumi dan setengah jarak bumi ke bulan. Jangan lupa pakai sepatu super nyaman ya kalau kamu mau nyoba. Yap, otakmu akan membesar sekitar 2% kalau kamu menjelajah keluar angkasa. Dalam gravitasi normal, cairan di otak bergerak ke bawah secara alami saat kita berdiri tegak. Tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya gravitasi mencegah pergerakan ini, sehingga cairan menumpuk di otak dan tengkorak. Sekuntum bunga mungkin harum untukmu, tapi ada orang pengidap kakosmia yang pasti berpendapat lain. Mereka menganggap semua aroma yang ada sebagai sesuatu yang bau. Kasian. Oh iya, dari semua indera yang kita punya, penciuman adalah yang paling tajam. Kita masih mengingat 65% bau setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari. Karena sel-sel hidung memperbarui diri setiap 4 minggu.
Kita tidak mencium bau saat tidur, kecuali kamu belum mandi seminggu. Indra penciumanmu ikut terlelap saat kamu tidur. Oleh karena itu, kita hampir mustahil menyadari kalau ada kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur, kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising. Hampir setengah dari pengecapmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin nanti kamu bakal mulai doyan brokoli. Ketajaman indera penciumanmu juga berkurang seiring bertambahnya usia. Untuk bisa mengecap rasa, kita juga kebanyakan bergantung pada penciuman yang membantu kita menerima sampai 95% rasa. Tanpa indera penciuman, kita akan kesulitan membedakan apel dan lobak. Nah, saat batuk, kamu melepaskan udara dalam kecepatan 100 km per jam. Hati-hati ditilang. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, lalu, boom, saluran udaramu menutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga menjaga keseimbangan. Sistem vestibular kita berada di telinga bagian dalam. Kanal di telinga dalammu mengandung cairan dan sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Oh iya, telinga juga punya tulang. Tulang di dalam telinga adalah satu-satunya yang tidak pernah tumbuh. Kita bisa mendengar berkat tulang mungil yang mentransmisikan getaran suara ini. Para dokter menyebutnya rantai osikel, yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes, alias palu, landasan, dan sanggurdi yang membentuk bagian integral dari telinga tengah. Telinga terus tumbuh sepanjang hidup kita. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung juga tidak pernah berhenti tumbuh. Kecuali kamu suka ngibul. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Ukuran aorta sangat besar. Diameternya hampir sebesar selang di halamanmu. Semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain, kecuali hyoid, yang tidak tersambung dengan tulang lain. Tulang ini berfungsi sebagai penopang lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang istirahat. Kalau matamu berubah merah saat difoto, salahkan pantulan cahaya. Flash dari kamera memantul keluar dari kapiler di retinamu dan menciptakan efek itu. Bicara soal mata, kamera terkeren saat ini berkapasitas 200 megapiksel. Tapi mata manusia berkapasitas 576. Oleh karena itu, matahari terbenam jauh lebih indah saat dilihat langsung dibanding lewat foto. Roller coaster sebenarnya mengacak-acak organ tubuhmu loh. Jadi kalau kamu merasa perutmu jatuh, kenyataannya memang begitu. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari dan punya sekitar 1 juta ujung saraf. Perbandingannya, bibir 100 kali lebih sensitif dibanding ujung jari. Alur di bibir membuat sidik bibir kita seunik sidik jari. Sidik bibir ini juga tidak berubah sepanjang hidupmu. Oh iya, sidik lidah juga unik loh. Meski semua orang di dunia memiliki aroma badan yang unik, aroma tubuh orang yang kembar identik persis sama. Penyebabnya pasti karena gen mereka yang identik. Biasanya rambut gugur sekitar 50-150 helai dalam sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun, dan setelah rambut lamamu berpamitan dengan kulit kepala, rambut baru akan segera tumbuh. Jika dikumpulkan, bakteri di dalam tubuhmu bisa mengisi 1 kaleng sampai penuh. Berat total bakteri ini mencakup sekitar 1,5-2 kg berat badanmu, atau sekitar 2% dari berat totalmu. Namun sebagian besar bakteri ini adalah limbah yang dimiliki tubuh kita. Manusia punya sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Banyak sekali kan? Tapi cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Untungnya bukan kuantitas yang lebih penting, melainkan kualitasnya. Tapi tetap, cornflakes 1, manusia 0. Tubuh kita terdiri dari banyak elemen kimia termasuk zat besi. Besi di tubuh kita cukup untuk membuat 3 paku, yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon yang kita miliki dapat dipakai untuk membuat 900 pensil. Rambut di seluruh tubuh kita dapat digunakan untuk membuat pena bulu ayam. Kenapa gambarnya merak? Lanjut deh.
Hati kita punya kekuatan regenerasi super jika sebagiannya diangkat. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Lemak membantu tubuh kita mengkonsumsi vitamin. Vitamin seperti A, D, K, dan E hanya dapat diserap dengan baik saat dilarutkan lemak. Lemak di dalam tubuh kita cukup untuk membuat 7 sabun batangan. Tapi jangan coba ini di rumah ya. Saat dalam kondisi bangun, otak kita mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu. Otak memiliki daya 10 watt. Lumayan keren kan? Pusar kita ibarat kebun binatangnya bakteri, dengan sekitar 70 jenis bakteri di dalamnya. Beberapa bakteri ini juga bisa ditemukan di tanah Jepang dan bahkan di tudung es kutub. Tubuh kita terus bersinar, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat minimal yang bisa kita tangkap. Nah, karmin yang digunakan dalam perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Air liur membantu kita mencicipi rasa makanan, karena pengecap kita baru bisa mencicipi rasa makanan ketika sudah dilarutkan oleh air liur. Bulu mata kita hanya bertahan selama 150 hari. Rekor bulu mata terpanjang di dunia mencapai 12 cm. Bulu mata juga menjadi rumah bagi tungau kecil. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Itu setidaknya sekali setiap 8 detik. Kalau setiap ngedip kita disawer 100 perak, kita bisa menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah setiap hari. Mungkin kedengarannya kurang masuk akal, tapi tulang kita lebih kuat dibanding beragam bahan bangunan. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan sampai 8.600 kg, menjadikannya 4 kali lebih kuat daripada beton. Satu-satunya hal yang membedakan golongan darah kita adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB mengandung gula, sementara O tidak, sehingga sempurna untuk donor. Meski tak mengandung gula, darah tipe O tidak kalah manis. Bahkan, nyamuk lebih doyan menghisap darah tipe O. Manusia hanya punya 8 jenis darah, sementara sapi punya 800 dan mungkin lebih. Mungkin ada mu positif dan mu negatif. Kuku tangan kita tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya tidak sebanyak kuku tangan. Meski kelingking kita sering membentur kaki meja. Pembuluh darah pecah biasanya akan segera pulih. Kuku bukan cuma membantu kita menangkap benda-benda kecil dan mencabut stiker loh. Kalau kamu tidak punya struktur yang keras untuk menekan, kamu tak akan bisa menilai seberapa kuat harus memegang sesuatu. Cuma sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu. Masalahnya, ada enzim khusus, sebut saja pembantu kecil, yang memecah gula di dalam susu. Saat sudah tumbuh dewasa, banyak dari kita kehilangan enzim ini. Gula ini disebut laktosa, jadi orang dewasa yang tidak bisa mencernanya disebut intoleran laktosa. 68% populasi dunia tidak dapat mencerna susu. Saat tidur bukan berarti seluruh tubuhmu beristirahat, bahkan terkadang otakmu harus bekerja lebih keras saat tidur. Otak perlu memproses dan mencerna banyak informasi yang biasanya membutuhkan banyak waktu. Ternyata manusia tidak bisa multitasking. Serius, kita butuh waktu untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain, dan kalau kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, hasilnya nggak akan produktif. Nah, sekarang coba ini. Angkat kaki kananmu dan putar searah jarum jam. Cobalah menulis angka 6 menggunakan jempolmu di udara. Sekarang, periksa arah gerak kakimu. Sekarang kakimu bergerak ke arah yang berlawanan kan? Karena untuk menulis angka 6, kamu harus membuat gerakan melawan arah jarum jam. Kita juga butuh waktu lebih lama untuk memulai kebiasaan baru. Ada yang berpendapat, 18-20 hari sudah cukup, tapi sebenarnya tidak. Proses membiasakan kebiasaan baru bisa memakan 254 hari, tapi rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari agar kebiasaan baru berjalan otomatis. Ternyata kamu punya indera keenam loh. Indera ini memberitahumu di mana letak berbagai anggota badanmu. Berkat indera ini, kamu bisa naik tangga atau menyentuh hidung saat matamu terpejam.
Pita suaramu hanya menghasilkan bunyi dengung. Hidung, mulut, dan tenggorokanlah yang menentukan seperti apa suaramu. Kalau suaramu berat, berarti pita suaramu lebih tebal dan rongga tubuhmu lebih lebar dari rata-rata, sehingga memungkinkan suara bergema. Begitu bangun, kamu sudah lupa 50% mimpi terakhirmu. Setelah 10 menit, kamu nggak ingat lagi 90%-nya. Waktu wajahmu merona, lapisan perutmu juga ikut memerah bersama wajahmu loh. Ini terjadi karena sistem saraf simpatikmu menyebabkan meningkatnya peredaran darah di seluruh tubuh. Folikel rambutmu memiliki reseptor yang sama dengan rongga hidungmu. Itu sebabnya rambut juga bisa mendeteksi bau. Cendana bisa membantumu mengembangkan kekuatan super itu. Dari 5 juta folikel rambut di tubuhmu, hanya 100.000 yang berada di kepalamu. Rata-rata manusia mengonsumsi 35 ton makanan selama hidupnya. Itu setara 3 bus sekolah. Sekeras apapun berusaha, kamu tidak akan pernah bisa menggelitik dirimu sendiri. Ini karena otak menyiapkan tubuh untuk menghadapi gelitikan dan membantumu menghindari maaf, reaksi tawa. Sehelai rambut manusia itu sangat kuat, hingga bisa menahan beban seberat 100 gram. Kalau saja kulit kepala sekuat itu juga, kamu bisa mengangkat 2 ekor gajah dengan rambutmu. Matamu punya 256 karakteristik unik, sedang jari-jarimu hanya punya 40. Itu sebabnya pemindaian retina lebih bisa diandalkan daripada sidik jari. 50% kekuatan tanganmu berada hanya di jari kelingking. Tapi ibu jari adalah jari terpenting. Kamu tak akan bisa menggenggam tanpa ibu jari. Kalau kamu merentangkan kedua lengan ke samping, jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dan kanan sama dengan tinggi badanmu. Selama hidupnya, rata-rata manusia menghasilkan air liur yang cukup untuk memenuhi 2 kolam renang. Ada yang mau ikut renang? Daya ingat tulang belakangmu tajam loh. Ia mengingat posturmu, jadi sulit sekali mengubahnya menjadi lebih baik. Kemampuan merinding berasal dari nenek moyang kita bertahun-tahun lalu. Rambut di tubuh mereka bisa berdiri agar tampak lebih besar dan menakutkan bagi musuh. Kucing mendesis dan melengkungkan punggung untuk alasan yang sama. Paru-paru kirimu lebih kecil dibanding yang kanan, guna memberi ruang kepada jantung. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedang yang kiri hanya 2. Kedua paru-paru dilindungi oleh tulang iga. Kalau kamu cegukan lagi nanti, coba membungkuk di atas kursi. Minum dari tepi gelas berlawanan juga bisa mengatasi cegukan. Kamu masih bisa bertahan hidup tanpa usus buntu, lambung, 1 ginjal atau 1 paru-paru. Senang rasanya tahu kita punya suku cadang. Alis manusia bisa bertahan sekitar 4 bulan. Setelah itu, kamu memperoleh alis baru. Kamu dan kita semua punya kekuatan super bersinar dalam gelap, terutama di sore hari. Wajahmu yang bersinar paling terang. Tapi sinar itu terlalu lemah untuk bisa dilihat matamu tanpa alat bantu. Bunyi detak jantungmu itu sebenarnya adalah katup yang membuka dan menutup di dalam jantung. Bunyinya deg-deg, deg-deg. Kamu tidak bisa bernapas sekaligus menelan. Saat bernapas, pipa yang menuju perut menutup. Waktu kamu menelan, saluran menuju paru-parumu menutup sementara. Kurang dari 1% manusia lahir dengan jantung di sebelah kanan rongga dada, bukan di sebelah kiri. Kamu berkedip 15-20 kali per menit atau 30.000 kali sehari. Mata memiliki otot tercepat di seluruh tubuh. Kedipan melambat sampai 5 kali per menit saat kamu melihat layar komputer. Matamu berwarna berkat pigmen yang disebut melanin. Orang yang bermata coklat punya lebih banyak melanin daripada yang bermata hijau. Kalau kamu bermata biru, artinya jaringan matamu sama sekali tidak berwarna. Matamu memperoleh warna sebagaimana air dan langit, dengan menyebarkan warna dan memancarkannya kembali. Manusia bermata biru pertama diketahui lahir di zaman batu sekitar 7.000 tahun lalu. Aku belum lahir tuh. Ada sekitar 3 juta kelenjar keringat di seluruh tubuhmu. Banyak diantaranya berada di dasar telapak kaki dan telapak tangan, dahi, ketiak, serta pipi. Tiap kali bersin, udara melesat keluar dari hidungmu secepat 160 km per jam. Ternyata kotoran telinga terdiri dari lemak, sel-sel kulit, keringat, dan debu. Sebelum kamu mencoba membersihkannya, ingat, kotoran itu melindungi telinga dari bakteri, debu, dan kekeringan. Stres dan rasa takut meningkatkan produksi kotoran telinga. Jika seseorang membuat kamera dari mata manusia, resolusinya akan sebesar 576 megapiksel. Otakmu bisa menyimpan sampai 25 juta gigabita data. Otakku kayaknya enggak. Kamu menelan sekali tiap menit saat terjaga dan 3 kali per jam saat tidur. Totalnya menjadi 600 kali menelan per hari.
Kalau kamu kidal, kemungkinan besar kamu mengunyah di sebelah kiri. Dan kalau kamu kinan, kamu mengunyah di sebelah kanan. Pola unik sidik jarimu akan selalu tumbuh kembali separah apapun kerusakannya. Tiap manusia punya pola tonjolan dan kerutan unik dalam telinganya. Bunyinya juga berbeda. Berkat sel-sel rambut mikroskopis di telinga dalammu, kamu butuh mikrofon yang kuat untuk mendengar bunyi yang dihasilkannya. Cara kamu berjalan adalah ciri khasmu. Mesin bisa dengan mudah membedakan tiap ketukan kecil, pantulan, dan cara kakimu berayun dalam tiap langkahmu. Indera penciumanmu membantumu mengecap 80% rasa makananmu. Itu sebabnya makanan terasa sangat hambar saat kamu memencet hidung atau saat naik pesawat yang membuat indera penciumanmu lebih lemah. Wanita lebih pandai mengingat wajah dan tugas yang akan datang, tapi mudah melupakan apa yang telah dikerjakan. Kebalikannya dengan pria. Warna matamu bisa berubah saat kamu menua, atau bahkan tergantung pada suasana hati dan kebiasaan makanmu. 300 miliar sel baru terbentuk dalam tubuhmu setiap hari. Wah, itu baru daur ulang. Jari-jarimu tidak punya otot sedikit pun. Persendiannya bergerak berkat otot-otot di telapak tangan dan lengan bawah. Kuku tangan tumbuh lebih cepat dibanding kuku kaki. Itu karena kamu lebih aktif memakai tangan, dan tangan mendapatkan lebih banyak sinar matahari serta udara. Matamu mengirim gambar berbentuk 2D yang terbalik ke otak. Otak dengan cepat mengubahnya menjadi gambar 3D yang tidak terbalik. Jumlah sel-sel saraf dan koneksi dalam otak lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Kalau mau dihitung semuanya, kamu akan butuh waktu 3000 tahun. Simpelnya, kamu punya sekitar 100 miliar sel saraf dalam otak. Ruang di antara kedua alismu disebut glabella. Tubuhmu lebih tinggi di pagi hari dibanding di malam hari. Gravitasi membuat tulang rawan di sekitar tulang-tulangmu tertekan seharian. Jadi kamu lebih pendek waktu mau pergi tidur. Kalau kamu kinan, kuku di tangan kananmu tumbuh lebih cepat dibanding yang di tangan kiri. Itu karena kamu lebih sering memakai tangan ini dan cenderung melukainya. Tubuhmu berusaha melindunginya dan mengirimkan lebih banyak darah serta nutrisi ke sana. Jika kamu pertahankan jumlah langkah sehat setiap hari, kamu akan menempuh jarak 160.000 km saat kamu berusia 80 tahun. Itu seperti mengelilingi ekuator sebanyak 4 kali. Otot terbesar dalam tubuhmu adalah gluteus maximus di bagian belakang pinggul, dan kamu sedang mendudukinya. Otot terkecil berada di tengah telingamu. Fungsi utamanya adalah menstabilkan tulang sanggurdi, tulang terkecil dalam tubuhmu. Tulang sanggurdi bertugas mengirimkan gelombang bunyi menuju telinga dalammu. Kamu menghabiskan sekitar 5 tahun dari masa hidupmu untuk makan dan sepertiganya untuk tidur. Rata-rata orang dewasa dengan berat badan 70 kg memiliki kerangka seberat 10 kg. Jadi kurasa sisanya adalah daging dan lain-lain. Jantungmu berdetak sekitar 2,5 miliar kali seumur hidupmu. Ketebalan kulit berbeda-beda di seluruh tubuh. Kulit paling tebal berada di telapak tangan dan kaki, dan yang paling tipis di kelopak mata. Sel-sel kulitmu butuh 28-30 hari untuk benar-benar memperbarui dirinya sendiri. Meski tinggal kurang dari setengahnya, livermu masih tetap bisa beregenerasi ke ukuran semulanya. Binti lidahmu hanya hidup selama 10-14 hari, lalu beregenerasi setelahnya. Terus apa? Semua makanan terasa segar ya. Meski sedang tidur, otakmu menggunakan lebih dari 20% energi tubuhmu agar bisa terus berfungsi. Fungsi utama otak dalam memproses dan mengirimkan data benar-benar mahal ditinjau dari biaya energinya. Ibu jari kaki menyangga 40% berat badanmu. Tanpanya berlari dan berjalan akan lebih lambat, singkat, dan kurang efisien. Berkat gravitasi nol, cakram di antara tulang belakang bisa meregang saat berada di antariksa. Karena itu, kamu bisa tumbuh sampai 5 cm lebih tinggi. Tubuh rata-rata manusia dewasa adalah tempat bagi 7 oktiliun atom, yaitu 7 miliar-miliar atau angka 7 diikuti 27 nol. Hitung aja. Ulat memiliki lebih banyak otot daripada kamu, yaitu 4.400 lawan 650. Penglihatan periferalmu hampir selalu hitam putih. Itu karena kerucut detektor warna lebih banyak terdapat di tengah retina daripada di pinggir. Rata-rata tubuh manusia dewasa mengandung lemak dalam sel-selnya yang cukup untuk menghasilkan 7 batang sabun. Keringatmu saja tidak berbau sama sekali. Bau tidak sedap itu muncul karena bakteri yang tinggal di kulitmu bercampur dengan keringat. Matamu tampak merah dalam foto sebab saat lampu flash kamera padam, pupilmu tidak cukup waktu untuk mengecil. Pancaran cahaya terang mencapai retinamu dan memantul kembali.
Kakimu terasa sangat berat ketika merasa takut karena adrenalin yang memasuki sistemmu. Ini menyalakan reaksi melawan atau kabur. Tubuhmu mengirimkan aliran darah menuju area yang paling membutuhkan untuk memberimu kesempatan bertindak dan melindungi diri. Wanita bisa membedakan lebih banyak warna daripada pria, sebab mereka punya 2 kromosom X dan pria hanya punya 1. Meski jika ada masalah dengan salah satu kromosom itu, wanita masih bisa melihat warna dengan benar. Itu sebabnya wanita jarang mengalami buta warna. Seberapa langsing atau gemuk tubuhmu, jumlah sel-sel lemakmu sama dengan semua orang lain. Saat kamu berolahraga atau berdiet, sel-sel itu tidak hilang, tapi ukurannya mengecil dan bisa membesar lagi. Semua otot dalam tubuhmu melekat pada tulang di kedua ujungnya agar bisa menarik dan membuat gerakan, tapi lidahmu tidak. Lidah melekat pada satu bagian leher di satu sisi dan bebas di sisi lain untuk menghasilkan bunyi-bunyi aneh. Lalat aneh yang sesekali kamu lihat di depan matamu adalah eye floater. Kamu melihatnya karena ada sedikit ketidaksempurnaan di salah satu bagian mata yang menghalangi cahaya. Eye floater makin parah seiring usia. Aduh. Rata-rata wanita mengucapkan sekitar 20.000 kata sehari, sedang rata-rata pria hanya mengucapkan 7.000 kata. Itu karena bagian otak yang bertanggung jawab atas kemampuan bahasa dan interaksi sosial lebih luas pada wanita. Kedua tangan dan kakimu saja akan tampak agak seram. Tangan dan kaki juga terdiri dari setengah jumlah tulang dalam tubuhmu. Tiap tangan memiliki 27 tulang dan setiap kaki memiliki 26 tulang. Ibu jarimu memiliki detak tersendiri karena terdapat arteri besar di dalamnya. Karena itu, kamu tidak bisa merasakan detak jantung di leher dengan ibu jarimu. Kamu menghabiskan 10% waktu terjagamu dengan mata tertutup, yaitu saat kamu berkedip. Manusia bisa menggunakan ekolokasi seperti kelelawar dan lumba-lumba. Dengan latihan, kamu bisa menemukan jalan dalam gelap dengan menganalisis bunyi-bunyi yang memantul dari berbagai benda. Aku masih butuh latihan. Rata-rata kita butuh waktu 7 menit untuk tertidur. Tapi ada beberapa teknik untuk mempercepat proses itu menjadi 120 detik. Sebenarnya kamu bisa melihat hidungmu, tapi otakmu memilih untuk mengabaikannya. Kalau tidak, hidungmu akan menghalangi penglihatanmu. Lagian, bakal jadi nggak fokus juga. Sekitar 12% manusia tidak punya mimpi berwarna. Jumlah itu dulu lebih banyak sebelum TV berwarna ditemukan. Semua otot rileks sekaligus begitu kamu tertidur. Otakmu mengira kamu akan jatuh dan mengirimkan sinyal cepat ke semua otot untuk membangunkannya. Karena itu, terkadang kamu merasa seperti benar-benar jatuh. Kamu mewarisi jemari yang menjadi keriput karena air dari nenek moyangmu. Ini membuat mereka mampu menggenggam lebih mantap saat cuaca hujan. Telapak kakimu juga bisa keriput agar bisa berdiri di permukaan basah dengan aman. Berabad-abad lalu, manusia memakai gigi bungsu untuk mengunyah tanaman dan akar-akaran yang liat. Saat otak mereka membesar, sisa ruang dalam mulut menjadi lebih sedikit. Gigi bungsu menjadi gigi tambahan. Sekarang, kamu bisa memasak makanan dan makan tanpa gigi itu. Setiap hari, rata-rata wanita tanpa sadar memakai 515 bahan kimia di tubuh mereka. Bisa berupa deodoran, sampo, kondisioner, pelembab, dan produk kecantikan lain. Tapi kebanyakan aman kok. Kamu tidak bisa bersin saat tidur, sebab sel-sel saraf di hidung yang mengaktifkan bersin juga tertidur. Kamu juga tidak bisa mencium bau saat tidur. Ada sekitar 250 helai rambut di tiap alis rata-rata manusia. Tapi orang-orang yang beruntung punya 1.100 rambut. Rambut ini mencegah masuknya air hujan dan keringat ke mata. Rangka tubuhmu mengalami regenerasi total tiap sekitar 10 tahun. Proses itu tidak pernah berhenti, tapi melambat seiring usia. Karena itu, tulangmu menjadi lebih tipis. Orang dewasa menarik napas 12-16 kali per menit. Totalnya menjadi 17.000 sampai 23 tarikan napas sehari. Jika kamu merentangkan seluruh jaringan pembuluh darah, panjangnya akan cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali. Itu lebih dari 100.000 kilometer. Dan kamu bakalan pegel banget pastinya. Wanita memiliki lebih banyak papila lidah dibanding pria. 35% wanita adalah pengecap super dan memiliki lebih dari 30 papila lidah di area seluas lubang pembolong kertas pada lidahnya. Bagi mereka, gula lebih manis dan garam lebih asin. Orang berambut pirang punya folikel rambut terbanyak, sekitar 146.000. Posisi kedua ditempati orang berambut hitam dengan 110.000 folikel.
Kalau kamu berambut coklat, ada sekitar 100.000 folikel rambut di kepalamu. Dengan rata-rata 86.000 folikel, orang yang rambutnya merah berambut paling tipis. Saat menua, kakimu mungkin membesar, tapi bukan berarti tulang-tulangmu tumbuh. Ini terjadi karena kenaikan berat badan dan longgarnya ligamen. Jadi telapak kakimu lebih rata dan lebar seiring waktu. Kalau kamu merasa perutmu meloncat ke tenggorokan saat naik roller coaster, faktanya sebagian organmu memang bergeser. Itu terjadi pada usus atau lambungmu yang memang agak longgar dan tidak berbahaya. Nih, kelihatan. Bagian luar gigimu dilapisi email yang membuatnya sekuat gigi hiu. Meskipun tidak setajam itu, rambutmu bisa lebih panjang sekitar 30% ketika basah. Otakmu terus-menerus butuh oksigen dan memakai 20% cadangannya dalam tubuhmu. Saat kamu memecahkan masalah, otak bisa memakai lebih banyak oksigen sampai 50%. Kalau kamu meratakan semua kerutannya, otakmu akan menjadi permukaan rata seukuran sarung bantal. Saat kamu mendengarkan musik, detak jantungmu menyesuaikan dengan iramanya. Tempo musik lebih cepat membuat jantung berdetak lebih cepat. Kadang diafragmamu berkedut yang membuatmu tiba-tiba menghirup lebih banyak udara. Tenggorokanmu menutup dan mengganggu pengambilan udara. Beginilah cara kerja cegukan. Tidak seperti dalam film antariksa, kamu tidak akan langsung membeku jika memasuki antariksa terbuka tanpa pakaian astronot. Antariksa yang hampa udara adalah isolator hebat, jadi kamu bisa mempertahankan sedikit panas untuk sementara waktu. Tapi jangan jadikan ini kebiasaan ya. Atom-atom dalam tubuhmu berumur miliaran tahun. Hampir semuanya terbentuk di bintang dan banyak yang telah mengalami beberapa supernova dahsyat. Artinya, kamu termasuk bongkahan debu bintang. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa manusia menguap. Teori terpopuler berkata kuap terjadi untuk mendinginkan otak dan mengatur suhu tubuhmu. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang berdagu. Simpanse dan gorila memiliki rahang bawah yang melandai langsung ke belakang dari gigi depannya. Saat bernapas, sebagian besar udara melewati salah satu lubang hidung. Setelah beberapa jam, udara akan melewati lubang hidung lain, dan keduanya terus bekerja bergantian seperti itu. Hidungmu bisa menangkap sekitar 1 triliun bau dengan 400 jenis reseptor berbeda. Bunyi yang kamu dengar ketika menekuk buku-buku jari adalah gelembung gas yang pecah di dalam sendimu. Memang seru ya dengar bunyinya? Ternyata kamu juga membakar kalori loh waktu bernapas, nonton TV dan bahkan tidur. Saat berusia 60 tahun, kamu akan kehilangan hampir setengah papila lidahmu. Karena itu, kebanyakan lansia sulit mengenal rasa baru atau pahit. Kamu hanya butuh 0,05 detik untuk mengenali bunyi. Itu 10 kali lebih cepat dibanding berkedip. Bisa dibilang rambut tidak bisa hancur. Air, suhu dingin, dan korosi tidak berpengaruh terhadapnya. Satu-satunya cara mungkin dengan membakarnya. Jangan, bahaya. Sekitar 1% manusia tidak punya lensa khusus di matanya, dan mereka bisa melihat sinar UV. Pelukis impresionis terkenal, Claude Monet, termasuk yang 1% itu. Saat kamu tidur di tempat baru, setengah otakmu tetap terjaga. Berkat itu, kamu bisa cepat bangun jika ingin melindungi diri dari sesuatu atau seseorang. Bunyi bersin bergantung pada ukuran hidungmu. Makin besar hidung, makin keras pula bunyinya, sebab lebih banyak udara bisa keluar masuk. Semua orang asing dalam mimpimu adalah orang sungguhan yang pernah kamu temui di kehidupan nyata. Hanya saja kamu tidak ingat. Tidak seperti sel-sel lain, neuron tidak bisa melakukan regenerasi. Jika kamu mengetik 60 kata per menit selama 8 jam sehari, kamu akan butuh 50 tahun untuk mengetik genom manusia. Kayaknya gabut banget nih. Lekukan di antara bibir atas dengan hidungmu itu punya nama loh, yaitu filtrum. Orang-orang bisa bernavigasi dengan menggunakan medan magnet bumi, seperti burung. Kalau aku pakai GPS saja aku bingung. Kenapa mitos bahwa anjing buta warna begitu luas diterima? Anjing benar-benar bisa melihat warna kok, meskipun spektrumnya lebih terbatas dibandingkan kita. Anjing melihat warna biru, kuning, dan ungu dengan jelas. Tapi hewan ini kesulitan membedakan antara oranye, merah, dan hijau. Jadi kalau mau mendekorasi lagi rumah anjingmu, mungkin kamu harus memilih warna-warna ungu dan biru. Hewan, tumbuhan, dan manusia, sebenarnya kita semua punya hubungan dan kesamaan. Sebab sebetulnya, kita berevolusi dari nenek moyang mikro yang sama. Ini adalah nenek moyang asli planet kita, Luka.
kependekan dari Last Universal Common Ancestor, atau cikal bakal dari semua bentuk kehidupan berupa organisme berumur 3,8 miliar tahun. Menutup mata bisa meningkatkan daya ingatmu loh. Katakan kamu ingin menyimak sebuah cerita dan ingin tahu sebanyak apa yang bisa kamu ingat. Berbagai studi menunjukkan kalau kamu menutup mata dan istirahat 15 menit, kamu akan mengingatnya dengan lebih baik. Teknik bagus bagi kamu yang sedang belajar atau mencoba mengingat informasi membosankan. Sebenarnya, sudut pink di matamu adalah sisa-sisa kelopak mata ketiga. Kita semua punya selaput misterius ini. Kelopak mata ketiga jauh lebih menonjol pada mamalia dan burung tertentu karena melindungi mata mereka dari debu. Tapi bagi manusia, jaringan ini nggak punya manfaat khusus. Dan ilmuwan percaya, lambat laun kita akan kehilangan selaput ini. Saat kentang terpapar terlalu banyak sinar, kemungkinan besar akan berubah warna jadi hijau, entah itu di pabrik, di gudang, atau di ladang. Ini terjadi karena kentang mulai membentuk klorofil, pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan itu loh. Jadi, kalau kamu lihat keripik kentang hijau, artinya keripik itu terbuat dari kentang yang lebih lama terekspos sinar. Tapi cuma karena beberapa keripik kentang hijau lolos masuk dalam kantong, nggak berarti kamu bisa memakannya loh. Karena ternyata area hijau pada kentang dan keripik ini nggak baik bagimu. Jika kamu hanya makan 1-2 keripik kentang hijau, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kebanyakan, kamu bisa merasakan ketidaknyamanan. Meskipun bahasa Inggrisnya orange, tapi sebagian jeruk nggak berwarna oranye loh. Sebagian jeruk awalnya mengandung banyak klorofil yang menjadikan jeruk berwarna hijau awalnya. Ketika menjadi matang dan masak, perlahan-lahan klorofilnya hilang karena jeruk terpapar suhu dingin. Saat itulah jeruk menjadi berwarna oranye. Tapi, ini juga alasannya kenapa di daerah hangat di seluruh dunia, warna jeruk tetap hijau. Jika kamu memesan barang kecil di Amazon, seperti ballpoint, sebuah buku, atau yang lain, mungkin kamu akan menerimanya dalam kotak yang sepertinya terlalu besar untuk barangmu. Dan itu bukan nggak sengaja atau sembarangan kok. Tapi karena algoritme pengiriman mereka yang kompleks. Cara ini mempertimbangkan ukuran paket-paket lain yang menuju ke tempat yang sama, juga ukuran kendaraan pengirimannya. Barang kecil itu akan memperoleh ukuran kotak yang pas dengan ruang yang tersedia di dalam kendaraan itu bersama paket-paket lain dan mencegah kotak-kotak itu bergelimpangan. Ahli fisika dan penemu Percy Spencer menemukan microwave tanpa sengaja. Dia sedang membuat sebuah magnetron untuk peralatan radarnya. Suatu saat, dia sadar coklat yang disimpannya di saku sudah mulai meleleh. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya, maka dia arahkan gelombang mikro ke telur, yang kemudian meledak, dan popcorn yang kemudian meletup. Beginilah dia menemukan alat pemanas makanan keren yang butuh lebih sedikit energi dibanding oven konvensional. Dalam versi aslinya, bahan mirip tanah liat yang sekarang ini kita sebut Play-Doh adalah pembersih wallpaper loh. Bahan ini ditemukan dan dijual dengan tujuan mengangkat kotoran dari wallpaper. Saat produk ini pertama muncul di pasar, kamu cuma bisa memperoleh warna putih kusam. Tapi kemudian, saat mulai dijual sebagai mainan, Play-Doh diproduksi dalam warna kuning, biru, dan merah. Hari ini, kamu bisa memperoleh lebih dari 50 warna yang berbeda. Bubble wrap awalnya memiliki tujuan yang berbeda. Produk ini harusnya dijadikan wallpaper. Di tahun 1950-an, saat pertama kali muncul, 2 orang insinyur memutuskan untuk mengelem 2 tirai kamar mandi menjadi satu. Begitulah mereka memerangkap gelembung-gelembung kecil di antara keduanya. Mereka sedang berusaha membuat semacam wallpaper bertekstur, tapi nggak berhasil. Beberapa tahun kemudian, IBM harus mengirim beberapa prosesor data dan butuh sesuatu yang bisa melindunginya. Saat itulah fenomena bubble wrap muncul. Sebuah studi menunjukkan bahwa 1 menit saja memencet bubble wrap sama menenangkannya dengan pijat selama 30 menit loh. Kenapa kipas angin listrik nggak mendinginkan udara? Kamu bisa menyetel termometer di depannya dan memilih mode turbo. Tapi suhu udara nggak juga turun.
Faktanya, mungkin suhu justru akan naik jika kamu pasang termometer di dekat bagian mesin kipas angin yang bekerja karena arus listriknya. Kipas angin takkan mendinginkan udara, tapi akan mendinginkan kamu atau objek lain yang mengandung air. Kipas angin listrik memperbaiki sirkulasi udara di ruangan tertutup dan mempercepat penguapan yang membuat cairan, termasuk keringat di kulitmu, agak lebih dingin. Apa kamu pernah nyadar kalau tutup ballpoint memiliki lubang kecil di bagian atasnya? Awalnya terkesan asal, tapi sebetulnya ini adalah penyelamat loh. Jika tutup ini tanpa sengaja tertelan, lubang itu memastikan kamu bisa tetap bernapas, sebab tutup tersebut nggak akan sepenuhnya menyumbat jalan udara. Jika kamu perhatikan langit malam lebih cermat, akan kelihatan bintang-bintang dengan warna dan ukuran berbeda-beda. Putih memang warna paling umum, tapi bintang berkilau dengan corak merah, biru, dan kuning. Tapi kamu takkan melihat bintang hijau, bukan karena bintang tidak memancarkan warna hijau, mata kita aja yang nggak melihatnya begitu. Warna bintang bervariasi ketika terbakar pada suhu yang berbeda. Bintang terpanas kelihatan biru, sedang yang terdingin tampak merah, tapi semua bintang memancarkan banyak warna sinar loh. Bintang-bintang memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya yang mewakili berbagai bagian spektrum warna. Kita nggak bisa melihat semua panjang gelombang itu secara terpisah. Kita cuma melihat panjang gelombang cahaya yang dominan, yang artinya warna yang dominan. Jadi, bintang dengan panas sedang seringnya melepaskan foton hijau, tapi warnanya nggak kelihatan hijau. Saat kita mencoba memproses sesuatu yang melepaskan banyak foton merah, hijau, biru, dan kuning sekaligus, mata kita akan melihatnya sebagai warna putih. Itulah kenapa bintang-bintang bersuhu sedang kayak matahari tampak putih bagi kita. Kenapa kita berkedip? Untuk melembabkan dan membersihkan mata pastinya. Tiap kali kamu tutup kelopak matamu, kelenjar air mata melepaskan zat asin yang menyapu permukaan mata. Zat ini lalu membersihkan semua partikel debu kecil sekaligus melumasi bagian bola mata yang terekspos. Kita biasanya berkedip tiap 4-6 detik, kecuali ketika mata lebih teriritasi. Kita akan lebih sering berkedip untuk menjaga kelembaban dan kebersihannya. Tapi bukan cuma itu, berkedip juga membantu otak kita beristirahat loh. Otak harus memproses banyak hal setiap saat, jadi adil kalau diberi waktu istirahat dari waktu ke waktu. Jadi, berkedip menyelamatkan otak kita sekitar 15-20 kali per menit. Saat menutup mata, kita membantu otak menurunkan kemampuannya dan mengistirahatkan mental kita, meski sangat singkat tapi efektif. Karena itulah, kita lebih sering berkedip ketika mengerjakan tugas yang menuntut aktivitas mental serius. Kenapa kita punya kuku? Umumnya, kuku tersusun atas protein khusus yang bisa kamu temukan dalam bulu, rambut, cakar, dan tapak hewan. Protein itu disebut keratin, dan nggak seperti cakar, bentuk kuku rata serta lebar, sehingga lebih efektif melindungi ujung jari kaki dan tangan dari potensi cedera. Kuku jari bukan cuma melindungi area sensitif, tapi juga membantu agar kamu lebih mudah mengambil dan memisahkan benda-benda kecil loh. Bagaimana kamu bisa memungut kepingan puzzle atau melepas stiker tanpa kuku? Tanpa alat tambahan, hal ini hampir mustahil dilakukan. Kera dan monyet memakai kaki mereka untuk pekerjaan halus semacam itu. Kuku primata mungkin telah berevolusi, sebab mereka butuh bantuan dalam pekerjaan simpel seperti meraih cabang dan ranting dengan erat serta menyingkirkan kutu. Raspberry, blackberry, strawberry, dan cherry bukanlah buah beri loh. Untuk menjadi golongan beri, buah harus memiliki 3 lapisan. Lapisan luar pelindung, lapisan berdaging di dalam, dan yang terakhir, bagian dalam di mana kamu bisa menemukan biji. Juga, tumbuhan itu harus berasal dari bunga dengan 1 ovarium saja dan memiliki 2 atau lebih biji. Jadi, menurut kriteria ini, cranberry dan blueberry termasuk buah beri. Bersama dengan banyak tumbuhan lainnya yang nggak kamu duga termasuk dalam kategori ini. Kiwi, pisang, semangka, tomat,
terung, dan bahkan paprika. Mungkin kamu pernah mendengar hidung dan telinga adalah anggota badan yang nggak pernah berhenti tumbuh. Ini terjadi karena pengaruh pergantian kulit dan gravitasi. Bagian lain tubuhmu berubah dengan cara yang sama, tapi kamu nggak bisa melihatnya sebaik kamu melihat hidung dan telingamu. Selfie sudah mengambil alih dunia media sosial. Perusahaan ponsel pun harus beradaptasi dengan cara orang memegang ponsel dan menggunakan kamera. Rupanya, sebagian besar orang memiringkan kepala sedikit ke kanan saat bersuah foto. Kamera yang terletak di sudut kiri memastikan angle kamera akan sejajar dengan orang yang bersuah foto sambil memiringkan kepala. Jenius! Ini memberikan tampilan lebih alami dan foto kelihatan lebih bagus. Kamu pun senang. Kamera di belakang kebanyakan ponsel juga ada di sisi kiri. Maaf ya orang-orang kidal, ini dirancang untuk orang yang menggunakan tangan kanan. Gunung Everest memang terkenal tinggi, tapi Mauna Kea di Hawaii secara teknis adalah gunung yang tertinggi di dunia. Tingginya lebih dari 10 km dari dasar sampai puncaknya. Satu-satunya yang membuat Mauna Kea tidak mendapat gelar gunung tertinggi adalah karena sebagian besar gunung ini ada di bawah air. Australia lebih lebar dari bulan. Diameter bulan lebih dari 3.400 km, sementara diameter Australia dari ujung ke ujungnya hampir 4.000 km. Memang sih Australia lebih lebar, tapi bulan menang dengan area daratannya. Lebih dari 38 juta kilometer persegi. Wah, luas sekali ya. Belum lagi lubang-lubang yang mirip keju itu. Antidatephobia adalah rasa takut jika suatu saat di suatu tempat di dunia seekor bebek atau angsa mungkin mengawasimu. Orang ini tidak takut kalau bebek atau angsa itu akan terlalu dekat dengannya atau bahkan menyentuhnya. Dia hanya tidak suka perasaan diawasi. Hal ini pertama kali digambarkan dalam komik yang menunjukkan bahwa seseorang bisa takut pada apapun. Apa saja bisa menjadi fobia. Bebek yang mengawasi tindakanku tentu bisa bikin aku gugup. Aku mungkin bakal teriak. Gagak cukup pandai mengenali wajah orang dan bahkan terbukti bisa mengingat orang untuk waktu yang lama. Ini bisa menjadi hal baik atau buruk tergantung dari seberapa baik kamu kepada mereka. Hati-hati kalau kamu berpapasan dengan gagak yang dendam sama kamu ya. Ya, mungkin tidak mudah mengenali gagak mana yang jahat atau baik, jadi main aman aja lah ya dan lambaikan tangan ke mereka. Di kota Yoro, Amerika Tengah, penduduknya punya acara tahunan yang disebut Hujan Ikan. Lagi pula para warga tidak punya pilihan lain. Setiap tahun pada bulan Mei atau Juni, hujan deras mengguyur kota, meninggalkan sekelompok ikan terkapar di jalanan. Fenomena ini diyakini disebabkan oleh puting beliung atau tornado air yang menjatuhkan ikan jauh dari habitatnya. Kiriman seafood gratis ya? Mau banget lah! Foton, bagian paling dasar cahaya, butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun untuk berjalan dari inti matahari sampai ke permukaannya. Tapi hanya perlu 8 menit 20 detik rata-rata untuk mencapai matamu begitu menyentuh permukaannya. Artinya, cahaya matahari yang kita lihat sangat tua, lebih tua dari umat manusia sendiri. Hanya ada 4 kata dalam bahasa Inggris yang berakhir dose: tremendous, horrendous, stupendous, dan hazardous. Wow, aku baru tahu cuma ada 4. Sehelai spaghetti yang ada di garpumu punya nama loh. Namanya adalah spaghetto. Dalam bahasa Italia, akhiran i pada sebuah kata berarti jamak, sementara o berarti tunggal. Ini berlaku untuk semua jenis, seperti gnocco alih-alih gnocchi, fettuccino alih-alih fettuccine, dan raviolo untuk satu paket kenikmatan. Tidak perlu cemas kalau kamu nggak sengaja makan stiker buah di apel, persik, atau pir. Nggak apa-apa kalau termakan, tapi stiker itu nggak sepenuhnya bisa dicerna. Stiker akan keluar dari tubuhmu seperti benda lainnya. Lem yang ada di stiker itu diatur oleh Badan Pengawas Makanan, tapi tetap disarankan untuk mencuci buah dan melepas stiker sebelum memakannya. Lumba-lumba bukan cuma punya nama untuk satu sama lain, tapi mereka memanggil teman-teman mereka secara spesifik. Aku jadi penasaran, lumba-lumba menamai kita apa ya kalau kita masuk ke air? Lihat Dan, kera tanpa bulu itu masuk ke air lagi. Hihi. Kue coklat Jerman adalah salah satu kue paling lezat. Itu kue favoritku. Tapi namanya nggak ada hubungannya dengan negara Jerman sama sekali. Namanya diambil dari pembuat kue asal Amerika Samuel Jerman yang membuat kue lezat ini pada tahun 1852. Menara Eiffel bisa lebih tinggi 15 cm pada musim panas karena pemuaian.
Saat besi memanas pada hari-hari yang sangat terik, partikel besi memuai sehingga memakan lebih banyak ruang. Ada 2 planet di tata surya kita yang berputar berlawanan dengan planet lain. Venus dan Uranus berputar terbalik. Venus juga memiliki hari terpanjang dari planet apapun. Planet ini menyelesaikan rotasi setiap 243 hari bumi. Bayi Puffin punya nama menggemaskan, Puffling. Untuk memberi makan anaknya, orang tua Puffin bisa membawa 10 ikan sekaligus di paruhnya. Saat tidur, kamu tidak bisa mencium apa-apa, bahkan bau yang benar-benar busuk sekalipun. Indra perasa dan penciuman kita berkurang 20-50% saat terbang. Makanya makanan pesawat berasa hambar atau terlalu asin. Maskapai penerbangan jadi bisa pakai alasan itu ya. Coba perhatikan iklan arloji manapun. Waktu yang ditampilkan pastilah jam 10:10. Hal ini punya dampak positif. Jarumnya akan tampak seperti senyuman dan biasanya nama merek arloji itu ada tepat di bawah angka 12. Stewardesses adalah kata terpanjang yang bisa diketik hanya dengan sisi kiri keyboard. Artinya adalah pramugari. Kata itu sendiri sudah jarang digunakan. Kebanyakan orang menyebutnya awak kabin. Orang yang nyapa pakai "Hey kamu" biasanya diajak keluar dari pesawat di tengah penerbangan. Kata bahasa Inggris terpanjang punya 189.819 huruf. Itu adalah nama lengkap protein besar yang dijuluki titin. Buat nyebut nama lengkapnya ini butuh waktu lebih dari 3 jam. Jadi ambillah camilan dan duduk yang nyaman ya, karena kita bakal lama di sini. Hehe, nggak akan kusebutin. Eunoia adalah kata paling pendek dalam bahasa Inggris yang berisi 5 huruf vokal. Eunoia artinya pemikiran indah atau pemikiran bagus. Kata ini sudah jarang digunakan di bidang kedokteran. Dan kalau kamu punya lebih, mungkin kamu mengidap paranoia? Hehe, enggak sih. Ternyata bola kaca bisa memantul lebih tinggi daripada bola karet. Saat bola karet menyentuh permukaan, bentuknya berubah sebelum kembali ke bentuk aslinya lagi dan banyak energi hilang dalam proses ini. Bola kaca tidak mampat sama sekali, sehingga menyimpan banyak energi untuk memantul. Fakta seru, kanguru tidak bisa berjalan mundur. Kaki panjang dan ekor beratnya membuat mereka mustahil berjalan, ke depan ataupun ke belakang. Mereka bisa bergerak ke samping dengan lincah, tapi melompat ke belakang mustahil dilakukan karena ekor yang besar dan berotot itu maju terus pantang mundur. Makhluk paling kesepian di bumi adalah paus yang sudah lama mencari pasangan. Para peneliti mengenali suara panggilan tinggi paus itu beberapa dekade lalu dan diyakini dia tidak pernah mendapat respons. Paus tak dikenal itu dikatakan kesepian karena dia berkomunikasi pada frekuensi yang tidak digunakan oleh paus lain di Samudra Pasifik. Sedihnya. Sementara itu, lyrebird bisa meniru suara apapun yang dia dengar, termasuk gergaji mesin. Spesies Australia ini tak hanya meniru burung lain, tapi juga hewan lain, seperti koala dan anjing. Dalam kurungan, mereka juga meniru suara palsu, seperti alarm mobil, truk, dan gergaji mesin. Belahan bumi utara menampung sekitar 90% populasi dunia. Pantes aja jalanan padat di sini. Cougar punya lebih banyak sebutan daripada hewan lain. Ada 80 nama lebih loh. Puma, singa gunung, panther, dan catamount adalah hewan yang sama. Tapi jangan samakan dengan bobcat, lynx, jaguar, atau macan tutul ya. Mereka nggak suka disama-samain. Sebagian besar orang tidak bisa menjilat siku sendiri. Panjang lengan ditambah kelenturan sendi membuatnya mustahil bagi banyak orang. Siku berada jauh di bawah lengan sehingga kamu tidak bisa menggapainya. Coba deh, aku tunggu. Oke, waktu habis. Gurita dan cumi-cumi punya paruh seperti burung. Paruh itu terbuat dari bahan yang sama seperti kuku kita, keratin. Mereka juga bisa masuk ke semua tempat kalau paruh mereka muat. Ini menjadikan mereka ahli melarikan diri. Houdini aja mah kalah. Oh iya, ada lebih dari 31 juta detik dalam setahun. Baru-baru ini bunglon mungil ini ditemukan di Madagaskar. Dengan panjang kurang dari 2,54 cm, tubuhnya seukuran biji dan muat di ujung jari.
Julukannya adalah kadal nano dan dia menunjukkan betapa banyak makhluk kecil yang mungkin sembunyi, tak diketahui, dan jauh dari mata para ilmuwan dan peneliti. Dalam bahasa Inggris, 11 plus 2 sama dengan 13, jelas. Begitu juga 12 plus 1. Kedua frasa ini punya 13 huruf dan bisa membentuk frasa yang sama loh. Frasa-frasa ini sebenarnya anagram. Wow, ada anagram, homonim, antidiphobia. Bikin mulutku penuh nih, tapi kue coklat Jerman masih lebih enak. Hei, aku istirahat dulu ya. Gigi tupai tidak pernah berhenti tumbuh, tapi giginya terkikis karena menggerogoti kacang dan makanan keras lain. Gigi depan hewan pengerat ini sebenarnya berwarna jingga karena dilapisi email keras khusus. Tapi untungnya kamu nggak perlu berurusan dengan itu ya. Beberapa spesies burung nggak masalah makan cabai, karena mereka nggak bisa merasakan pedas. Cabai terasa membakar mulut karena mengandung zat kimia khusus, capsaicin. Tapi burung tidak punya pengecap yang dibutuhkan untuk merasakan efek itu. Jula badak terbuat dari rambut, atau setidaknya dari protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku kita. Protein ini disebut keratin. Jula seperti itu agak unik karena pada hewan lain, inti tanduknya seperti tulang. Burung pelatuk bisa mematuk kayu 20 kali per detik. Mata kita akan sulit melihat patukannya. Berapa banyak kayu yang bisa dipatuk burung pelatuk? Jika burung pelatuk bisa mematuk kayu, jumlah patukannya seringkali mencapai 8.000 sampai 12.000 kali sehari. Bintang laut punya mata, yakni di ujung tiap-tiap lengannya. Mata ini berupa sekelompok sel yang sensitif terhadap cahaya. Katak tidak perlu minum air. Sebagai gantinya, mereka punya area yang dikenal sebagai tempat minum. Letaknya di perut dan paha mereka. Katak menggunakannya untuk menyerap air langsung ke kulit. Pastinya itu bisa menghemat waktu ya. Kebanyakan spesies ulat memiliki sekitar 4.000 otot di tubuh mereka. Dan hampir 250 otot ada di kepala. Cacing pohon Natal jauh lebih cantik dari yang kamu bayangkan. Tapi meskipun pinus ini terlihat keren, 2/3 tubuh cacing ini tersembunyi dalam pembuluh kalsium karbonat. Terus kenapa? Ya gitu aja sih. Tanduk narwhal yang terkenal itu sebenarnya adalah gigi yang keluar. Unicorn laut ini hanya memiliki 2 gigi dan pada pejantannya, salah satu giginya tumbuh melewati bibir atas mereka. Tidak seperti gigimu, gigi mereka keras di dalam dan sensitif serta lembut di luar. Anteater tidak punya gigi, tapi itu nggak masalah. Hewan ini punya lidah super panjang. Lidah ini membantu mereka melahap lebih dari 35.000 rayap dan semut setiap hari. Nggak perlu repot-repot nyendok. Kutu bisa melompat lebih dari 200 kali panjang tubuh mereka, dan kalau manusia punya kemampuan seperti itu, kita bisa melompat setinggi gedung Empire State. Wuhuu! Telur katak pohon mata merah bisa menetas lebih cepat kalau mereka merasa lingkungan mereka tidak aman. Hewan-hewan kecil dengan metabolisme cepat melihat dalam gerakan lambat. Ini membantu mereka kabur dari makhluk lebih besar. Sidik jari koala sangat mirip dengan manusia. Kadang, sidik jari hewan ini bisa tertukar di TKP. Mungkin di Australia aja yang begitu. Keringat kuda Nil berwarna merah muda, dan itu sebenarnya nggak bisa dibilang keringat. Itu adalah cairan berminyak berwarna kemerahan. Fungsinya bukan untuk mendinginkan tubuh, tapi untuk melembabkan kulit dan melindunginya. Cairan ini juga berfungsi sebagai antibiotik. Jadi kalau kamu terbakar matahari atau tersayat, coba deh minta izin ke kuda Nil buat minta cairan ini. Kulit beruang kutub berwarna hitam dan bulunya berongga serta hampir transparan. Bulu hewan ini bahkan tumbuh di bawah telapak kaki mereka. Ini memberi mereka cengkraman lebih baik di es dan melindungi mereka dari dingin. Sebagian spesies tarantula, yakni jenis laba-laba terbesar di dunia, bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 2 tahun. Keren, tapi tetap aja menyeramkan. Platypus menutup mata saat berciuman. Maksudku waktu berenang, mereka punya lipatan kulit khusus yang menutup telinga dan mata mereka. Lipatan itu menghalangi air masuk. Lubang hidung hewan ini juga memiliki penutup kedap air. Emu tidak bisa berjalan mundur, tapi para ilmuwan tidak tahu alasannya. Burung yang tidak bisa terbang ini adalah satu-satunya yang memiliki otot betis. Emu bisa berlari sangat cepat, mereka juga bisa bepergian jauh, tapi mereka tidak bisa mundur. Buaya tidak bisa menggerakkan lidah mereka karena menempel di langit-langit mulut. Hal itu menjaga tenggorokan mereka tetap menutup dan melindungi saluran udara hewan ini. Ular air, lumba-lumba, paus, aligator, buaya, dan juga penyu bisa tenggelam. Mereka akan tenggelam kalau terlalu lama berada di bawah air.
Hewan-hewan ini tidak bisa bernapas di dalam air, mereka hanya bisa menahan napas. Hanya satu spesies burung yang bisa terbang mundur, itu adalah burung kolibri. Hei, coba deh kenalan sama emu. Burung mungil ini juga bisa mengepakkan sayap sampai 80 kali per detik. Terlepas dari rupa celurut gajah, hewan kecil ini lebih berkerabat dekat dengan gajah daripada celurut. Mungkin itu sebabnya mereka punya hidung mirip belalai sebagai ciri khas mereka. Celurut gajah menggunakannya untuk memangsa serangga. Lihai sekali! Kucing dan kerabatnya tidak bisa merasakan manis. Mereka tidak punya pengecap untuk merasakan manis. Sayang banget ya. Flamingo hanya bisa makan dengan kepala terbalik. Itu sebabnya paruh bawah mereka besar dan paruh atasnya lentur. Susunan seperti itu cocok untuk makanan terbalik. Tapi itu kebalikan dari yang dimiliki burung lain. Nggak gampang ya jadi flamingo. Kulit harimau juga belang-belang kayak bulunya loh. Ya udah, gitu aja. Saat burung tukan tidur, mereka meringkuk menjadi bola yang padat dan cantik. Burung ini menekuk kepala mereka sampai ekor mereka menutupi kepala dan paruhnya berada di punggung. Jadi, ya emang mirip bola. Burung unta memiliki mata paling besar di dunia hewan dan mata mereka lebih besar daripada otaknya. Ukuran masing-masing matanya sebesar bola biliar. Semua ikan badut terlahir jantan, tapi dalam beberapa keadaan mereka bisa berubah menjadi betina. Perubahan ini tidak bisa diputar balik. Gak kayak kebanyakan ikan, saat kuda laut sudah kawin, mereka akan tetap setia dengan pasangannya seumur hidup. Lebih romantisnya lagi, waktu pasangan ini bepergian, mereka bergerak berdampingan dan seringkali ekor mereka berpegangan. Biasanya pejantannya yang membawa barang bawaan. Rayap tidak pernah tidur, mereka tidak perlu mengisi tenaga. Tapi mereka bisa makan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yap, makan rumahmu. Kungkang butuh waktu sampai 2 minggu untuk mencerna makanan. Iya, pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, nggak ada acara kok. Sidik hidung anjing bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Itu sama seperti sidik jari manusia dan masing-masing anjing punya sidik hidung berbeda. Burung hantu tidak punya bola mata, sebagai gantinya mereka punya tabung mata yang tidak bisa bergerak di rongga matanya. Penguin tidak punya telinga luar, tapi pendengaran mereka tajam, terutama saat mereka mengawasi beruang kutub. Jangan beritahu beruang ya. Ubur-ubur terdiri dari 98% air. Itu sebabnya saat mereka tersapu ke pantai, tubuh mereka bisa menguap setelah beberapa jam. Jika terjadi kemacetan di bawah air, aligator akan selalu memberi jalan kepada lembu laut. Wow, sopan sekali ya. Gigitan beruang grizzly kuat banget loh, sampai bisa menghancurkan bola bowling. Jadi mending kita ngalah aja deh. Panda raksasa nggak pernah pilih-pilih tempat buat tidur. Mereka biasanya tidur di mana saja, seringnya di dasar hutan. Anak panda raksasa yang baru lahir, ukurannya kecil sekali. Bobotnya cuma seberat secangkir kopi kecil dan ukurannya lebih kecil dari tikus. Red handfish bisa berjalan di dasar laut dengan bantuan tangannya. Tapi tentu saja itu bukan tangan, melainkan sirip yang berevolusi. Serius? Kucing biasanya nggak ngeong ke sesamanya loh. Sebuah penelitian menunjukkan kucing menggunakan cara komunikasi ini untuk menarik perhatian kita, manusia. Dan dia berhasil. Kungkang tidak bisa menggigil, bukan karena mereka sibuk mencerna makanan selama 2 minggu ya. Bulu mereka terkadang tertutup alga. Dan saat kepanasan atau kedinginan, metabolisme mereka berhenti. Pada masa-masa sulit, ubur-ubur abadi berubah menjadi muda kembali. Begitu mereka mencapai tahap saat hanya berupa segumpal jaringan, hewan ini mulai tumbuh lagi. Dan proses ini rupanya bisa berulang terus-menerus. Kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup adalah ayam dan burung unta. Jangan menoleh. Belut morai memiliki satu rahang lagi yang bisa memanjang dari tenggorokannya. Pertama, rahang utama melahap hewan laut yang kurang beruntung. Lalu, rahang kedua melahap makanan berikutnya dengan gigi tajam yang mengarah ke belakang. Setelah itu, hewan yang tertangkap ditarik ke tenggorokan belut ini. Aku jadi nggak nafsu makan. Beberapa spesies siput memiliki cangkang berbulu, dan berkat bulu ini, siput bisa menempel lebih erat pada permukaan basah. Saat paus bungkuk berburu, mereka sering berkelompok dan memakai taktik jaring gelembung untuk menangkap mangsa. Gelembung itu memerangkap kawanan ikan. Macan tutul salju tidak bisa mengaum seperti kucing besar lain. Ini ada hubungannya dengan pita suara mereka yang tidak berkembang. Tapi hewan ini bisa mengeong, menggeram, mendesis, dan bahkan mendengkur.
Agar tidak terpisah dari kelompok mereka saat tidur, berang-berang laut berpegangan tangan, mereka juga bisa mengaitkan diri ke rumput laut raksasa untuk alasan yang sama. Hei, canggih juga! Singa sering disebut Raja Padang Rumput, bukannya Raja Hutan ya? Namun, 90% pemburuan dalam kelompok dilakukan oleh betinanya. Pejantan bertugas melindungi wilayah dan anggota kelompok, dan kadang bikin salad kentang lezat yang disebut Hakuna Matata. Kucing terkenal dengan kemampuan luar biasanya untuk menggerakkan telinga, karena kucing punya 32 otot di masing-masing telinga luar. Beberapa spesies hiu bisa bersinar dalam gelap, sayangnya cuma hiu saja yang bisa melihat cahaya kehijauan ini. Manusia memiliki hingga 8.000 kuncup pengecap, tapi anjing hanya memiliki 1.500 pengecap. Burung jay biru bisa meniru burung lain, favoritnya adalah suara elang. Burung jay biru menggunakannya untuk mengusir burung lain dari wilayahnya. Kukang memang menggemaskan ya, tapi juga berbahaya loh. Mereka satu-satunya primata yang berbisa. Kukang memiliki kelenjar dalam lengkungan bagian dalam mereka, dan kelenjar itu mengeluarkan racun yang bisa berakibat buruk pada manusia. Hartebeest punya taktik menghindar yang luar biasa. Untuk kabur dari hewan lain, mereka bergerak dalam pola zigzag. Lumba-lumba hidung botol punya nama untuk satu sama lain, nama itu berupa siulan khusus. Hey Bobby, hey Charlie, hey Dolly, hey semuanya, makasih buat ikan-ikannya ya. Jerapah memiliki lidah panjang dan berwarna hitam. Serius, menurut para ilmuwan, warna ini bisa melindungi lidahnya dari sengatan matahari. Oke, sekian dulu ya, sampai jumpa. Kamu bakal ngeri nggak nih setelah tahu fakta ini? Ternyata sejumlah hiu bisa loh memuntahkan isi perutnya, kemudian menelan muntahannya lagi. Mayoritas hiu suka makan besar, tapi pencernaannya nggak bisa memproses semua makanan yang ditelan. Cangkang dan paruh kura-kura, bulu dan tulang burung, capit lobster, dan benda asing lain perlu dibuang. Jadi, hewan laut ini akan melepeh perut dan seisinya, kemudian memasukkannya lagi ke tempat semula. Proses ini biasanya cuma berlangsung selama sedetik. Hiu putih besar dan hiu mako punya sistem pemanasan mata khusus. Retinanya bisa menghangatkan mata dan otak. Selain untuk mempertajam deteksi gerakan, sistem ini juga bisa meningkatkan resolusinya. Hiu mako juga sering berenang vertikal saat melewati air yang suhunya berubah. Nggak seperti kebanyakan manusia yang cuma bisa menggerakkan satu rahang. Hiu bisa menggerakkan keduanya dengan leluasa. Dengan begini, cengkeramannya lebih kuat dan proses mengunyahnya lebih cepat dan lumat. Kok serem ya? Dalam sekali bereproduksi, hiu bisa menghasilkan banyak anak sekaligus. Meskipun jumlahnya bervariasi untuk tiap spesies. Hiu biru, misalnya, saat berkembang biak, ia bisa punya lebih dari 130 anak sekaligus. Gigitan hiu putih besar lebih kuat daripada mayoritas kucing hutan. Pemburu bawah air sepanjang 6 meter ini bisa menghasilkan kekuatan lebih dari 276 kg per cm persegi, atau 4 kali lipatnya kekuatan singa dan harimau. Manusia jelas kalah jauh lah, karena kekuatan gigitannya cuma 10-14 kg per cm persegi. Hiu bengkak melindungi dirinya dengan minum banyak air agar tubuhnya membesar 2 kali lipat. Tujuannya untuk menakut-nakuti predator. Seumur hidup, gigi hiu bisa sebanyak 50.000, tapi nggak semuanya kuat. Yang terkuat dan terbesar berada di depan, sedangkan yang kecil dan kurang kuat berada di belakang. Meski begitu, kalau gigi depannya rusak, gigi yang lebih lemah juga bisa menggantikannya. Pertumbuhannya bisa begini karena akar giginya nggak terlalu dalam seperti gigi manusia, sehingga bisa digerakkan. Tekstur kulit hiu mirip dengan amplas karena terdiri dari sisik mirip gigi kecil. Karena sisiknya mengarah ke ekor, gesekan dengan air jadi berkurang. Hiu paus punya kulit super tebal. Di beberapa bagian tubuh kulitnya bisa setebal 15 cm. Teksturnya termasuk paling keras di dunia binatang. Untuk mengambil sampel darahnya, para ilmuwan perlu berusaha ekstra keras. Indra penciuman hiu sangat tajam, dan rupanya ada indra tambahan yang dipakai untuk mendeteksi hewan lain. Di sekitar kepala, lubang hidung, dan di bawah moncongnya terdapat pori-pori khusus. Organ khusus ini berfungsi seperti penglihatan kedua. Tiap makhluk hidup menghasilkan medan listrik kecil. Dengan pori-pori ini, hiu bisa melihat medan listrik ini, sehingga bisa tahu lokasi hewan lain. Pendengaran hiu juga tajam.
Bahkan, ia bisa mendengar calon mangsanya dari jarak 914 meter. Hiu juga bisa menangkap suara berfrekuensi rendah, seperti suara yang dihasilkan oleh jaringan otot ikan. Hiu sudah ada di muka bumi sekitar 400 juta tahun dan telah melewati 4 dari 5 kepunahan massal. Umurnya jauh lebih tua dari Gunung Everest, manusia, dinosaurus, dan bahkan tumbuhan. Hewan jumbo ini sudah ada saat terumbu karang baru mulai terbentuk. Spesies hiu putih besar dan hiu raksasa bisa melompat dari air. Kedua spesies ini tercatat mampu melompat lebih dari 2,5 meter ke udara. Dengan manuver ini, mangsa anjing laut dan burung laut jadi lebih mudah ditangkap. Selain di Afrika Selatan, hiu yang melompat dari air sangat jarang dijumpai. Kerangka hiu terbuat dari otot dan tulang rawan. Karena nggak begitu padat, bobotnya jadi lebih ringan. Hiu pun jadi lebih fleksibel dan bisa menukik tajam saat mengejar mangsa. Kepala hiu martil berbentuk unik untuk membantu memperluas pandangan hingga 360 derajat. Matanya agak miring ke depan, sehingga bidang pandangannya saling tumpang tindih. Rahang hiu goblin yang nyeremin nempel di ligamen lentur. Rahang ini bisa terlontar dari moncongnya sejauh 8 cm. Oleh karenanya, hiu goblin bisa melempar mulutnya ke depan untuk menangkap mangsanya. Hiu nggak beristirahat seperti kita. Sebagian spesiesnya terus berenang-renang tanpa henti. Hal ini dilakukan agar air di dalam insang terus mengalir, sehingga monster ini tetap bernafas. Sebagian lainnya bisa beristirahat dalam keadaan setengah sadar, jadi waktu tidurnya memang khusus. Hiu juga nggak punya kelopak mata, makanya mata hiu terus terbuka dan pupilnya selalu mengawasi kondisi sekitar. Selain itu, mulutnya terus terbuka agar air bisa masuk melewati insang. Hiu bisa berenang sangat jauh tanpa istirahat karena pola tidurnya aneh. Malahan, hiu putih besar bisa berenang sampai 3.200 km tanpa berhenti untuk makan ataupun beristirahat. Wah, memangnya nggak kelaparan? Primadona laut ini memanfaatkan lemak di dalam hatinya, yang bobotnya bisa sampai sepertiga berat tubuhnya. Dan ternyata, hiu nggak bisa berenang mundur loh. Ekornya bergerak ke depan, sedangkan sirip di dadanya membantu berbelok dan menjaga keseimbangan. Jadi intinya, anatomi hiu dirancang agar ia cuma bisa bergerak maju. Hiu nggak punya pita suara, sehingga nggak bisa bersuara untuk saling berkomunikasi maupun mengekspresikan emosi. Ia harus menggerakkan tubuhnya dengan berputar atau berbalik. Habitat hiu ada di seluruh samudra, tapi sebagian spesies juga hidup di sungai dan danau air tawar. Misalnya, hiu banteng yang pernah ditemukan di sungai tropis. Spesies ini diketahui bisa hidup di air tawar dan air asin. Hiu terkecil di dunia bernama hiu lentera kerdil. Hiu mungil ini cuma tumbuh sampai 20 cm. Meskipun tubuhnya kecil, ia bukan sembarangan hiu loh. Sebagian organnya bisa memancarkan cahaya, dan karena hidup di perairan dangkal, hiu ini berkamuflase di bawah sinar matahari. Hiu biru suka banget makan, bahkan bisa melebihi porsi yang seharusnya. Sebagian makanannya dibiarkan nggak tercerna selama berminggu-minggu sebagai cadangan energi. Hiu punya organ yang terlihat mirip lidah, namanya basihyal, dan letaknya ada di depan tulang rawan, memanjang dari dada menuju mulutnya. Organ ini nggak bisa digerakkan, dan fungsinya kurang diketahui. Meski mirip lidah, basihyal nggak membantu dalam proses pencernaan makanan. Organ ini juga bukan termasuk indera pengecap. Fungsinya cuma menopang sejumlah tulang yang terhubung ke insang. Di antara 500 spesies hiu di seluruh dunia, sebagian memang terlihat unik. Misalnya saja, hiu goblin, hiu raksasa, dan hiu pemotong kue. Ukurannya bervariasi, dari sekian sentimeter hingga bermeter-meter. Habitatnya juga beragam. Hiu harimau bisa melahap sembarang benda yang ditemuinya, mulai dari kamera video, uang, plat nomor kendaraan, tali anabul, dan lain-lain. Kulit hiu paus membentuk pola yang unik. Bintik dan garisnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi tiap individu, mirip sidik jari pada manusia. Hiu 6 insang bisa menyelam sangat dalam, kurang lebih setinggi 5 gedung Empire State. Saat lahir, gizinya juga sudah terpenuhi, dan setelah pergi dari induknya, anakan hiu ini nggak perlu mencari makan hingga berminggu-minggu.
Logo Mozilla Firefox berbentuk rubah yang memeluk bumi. Awalnya, logo browser ini berbentuk burung phoenix yang hidup lagi dan didesain pada tahun 2002. Saat itu, nama browsernya adalah Mozilla Firebird. Dan 2 tahun kemudian, diganti menjadi Firefox. Nama ini merupakan panggilan panda merah dalam bahasa Inggris. Panda merah termasuk hewan langka dari Asia yang dilindungi. Ada gambar beruang yang berdiri tegak dalam logo Toblerone yang terkenal itu. Coklat batang berbentuk piramida itu dibuat di Bern, ibu kota Swiss, oleh Emil Baumann dan Theodor Tobler. Coklat ini mendapat julukan City of Bears dan di logonya terdapat beruang. Makanya, hewan ini muncul di gambar Gunung Matterhorn yang menjadi inspirasi dari logo tersebut. Gambar cewek tersenyum dalam logo Wendy's terinspirasi dari anak perempuan sang kreator, Dave Thomas. Dan Wendy sendiri adalah nama panggilan cewek itu. Kalau diamati baik-baik, di kerah bajunya tertulis kata mom, baik sengaja maupun enggak. Dengan cara ini, Wendy's bertujuan untuk menyajikan hidangan rasa rumahan untuk para pengunjungnya. Jam 9:41 menjadi waktu yang selalu tertera pada iklan iPhone. Hal ini tentu ada alasannya. Pada tahun 2007, Steve Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone di hadapan publik setelah melakukan presentasi selama 41 menit, tepatnya pada jam 9:41 pagi. Logo Apple yang pertama didesain pada tahun 1976 dan menampilkan Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon dengan satu apel yang nyaris jatuh mengenai kepalanya. Banyak orang menganggapnya terlalu ribet dan kurang jelas, jadi Steve Jobs menggantinya. Desainer logo baru Rob Yenov telah bikin logo Apple yang kita kenal sekarang ini. Kemungkinan dia terinspirasi dari logo awal, tapi lebih menyederhanakannya aja. Dia juga nambahin gambar gigitan biar nggak ada yang menyangkanya sebagai cherry, peach, atau buah bulat lain yang punya tangkai. Tanpa disadari, dia juga nambahin permainan kata yang menarik. Gigitan apel atau bite terdengar mirip seperti istilah komputer. Logo Toyota melambangkan kesamaan hati antara pelanggan dengan perusahaan. 2 bentuk oval yang tumpang tindih merepresentasikan huruf T pada Toyota dan bentuk setir. Bentuk oval di bagian luarnya menggambarkan dunia yang merangkul Toyota, celah yang terdapat di latar belakang merepresentasikan nilai perusahaan yang mencakup kualitas tinggi, melebihi ekspektasi, kesenangan berkendara, inovasi dan integritas dalam keselamatan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Asuransi jiwa bagi para astronot sangat mahal karena misi ini sangat berbahaya dan nggak bisa diprediksi. Karena nggak bisa mengupayakannya, mereka menandatangani surat yang bisa dijual oleh keluarga mereka untuk mendanai biaya fantastis kalau mereka kenapa-napa. Snack coklat Snickers dibuat oleh Frank Mars, pendiri Mars Inc. Snack ini terinspirasi oleh makanan yang dibuat dari nougat, kacang tanah, dan karamel yang sudah ada dan diberi nama sesuai dengan nama kuda keluarga Mars. Sampai tahun 1990, orang Inggris menamainya sebagai Marathon, dan setelah ganti nama menjadi Snickers, posisi penjualan snack ini turun dari yang terlaris menjadi nomor 3. Saat logo NBC dibuat, televisi berwarna menjadi perangkat yang revolusioner. Hal tersebut juga tercermin dalam logo berwarna pelangi tersebut. Merak menggambarkan fase sebangga Merak, tujuannya untuk nunjukin kalau mereka bangga dengan sistem warna terbaru mereka. 6 warna bulunya juga merepresentasikan 6 divisi NBC. Anak panah kuning pada logo Amazon yang memanjang dari huruf A ke Z nunjukin kalau kita bisa beli apa aja di situ dari A sampai Z. Bentuk senyumnya melambangkan kebahagiaan pelanggan. Awalnya, nama perusahaan itu bukan Amazon, tapi Cadabra Inc. Jeff Bezos juga bereksperimen dengan berbagai nama pada situs webnya, dan salah satunya adalah Relentless.com yang masih dialihkan ke Amazon. CEO Papa John's Pizza, John Schnatter, memulai bisnisnya dari dalam gudang sapu bar bersama ayahnya di Indiana pada tahun 1984. Selama bertahun-tahun, usaha ini telah tumbuh menjadi rantai restoran pizza terbesar ketiga di dunia dengan 5.500 restoran di 49 negara. Baskin Robbins punya 31 jenis rasa, makanya huruf B dan R di logonya bisa ngebentuk angka ini. Lengkungan di huruf B merepresentasikan angka 3 dan garis R-nya merepresentasikan angka 1.
kamu masih bisa mengunjungi situs web pertama di dunia sampai sekarang loh. Situs ini bernama The World Wide Web Project dan dibuat pada tahun 1991. Sekarang fungsinya sebagai arsip sejarah tentang World Wide Web. Dan di situ cuma berisi teks, jadi kamu nggak akan bisa ngelihat gambar. Pembuatnya, Tim Berners-Lee, adalah ilmuwan asal Inggris yang bekerja di CERN, Organisasi Riset Nuklir Eropa, pada tahun 1989. Produk pertama yang di-scan di supermarket adalah 10 pak permen karet Wrigley Juicy Fruit pada tahun 1974 di Troy, Ohio. Barcode ditemukan dan dipatenkan pada tahun 1952, tapi konsep ini baru dikenal luas ketika penemunya mulai bekerja di IBM. Sebelum itu, pegawai toko perlu nempelin label harga pada semua barang dan kasir harus membaca label sambil mengetiknya dengan tangan. Logo Quicksilver adalah versi custom dari The Great Wave of Kanagawa, yaitu cetakan kayu terkenal karya seniman Hokusa. Saat Quicksilver memperluas usahanya dan mulai bikin produk wanita bernama Roxy, mereka bikin logo versi terbaliknya agar kelihatan seperti hati. Sebelum tahun 2000, internet broadband pedesaan lebih lambat dari merpati pos. Dalam tes kecepatan, merpati yang telah dipasangi stick USB terbang dari area pertanian Yorkshire untuk menempuh jarak 80 km. 1/4 jam kemudian, burung ini sudah menyelesaikan perjalanannya, padahal baru 24% dari 300 MB data yang berhasil di-upload. Picasa membantu kita untuk menata dan melihat gambar secara online. Logonya ini nggak sesederhana shutter kamera warna-warni loh. Celah putih di bagian tengah berbentuk rumah yang artinya akan menjadi rumah yang aman untuk foto-fotomu. Pada namanya juga terdapat kata rumah atau casa dan P singkatan dari pixel. Huruf L dan G dalam logo LG membentuk wajah manusia. L menjadi hidungnya dan G menampilkan bagian lainnya. Logo ini dinamakan sebagai wajah masa depan dan dimaksudkan untuk memunculkan sisi manusia pada mereknya sehingga lebih bersahabat. Banyak perusahaan teknologi ngetes produk baru mereka di Selandia Baru karena negara tersebut multi etnis dan masyarakatnya berbahasa Inggris. Terlebih lagi, lokasinya sangat terpencil sehingga berita soal kegagalan produk nggak akan cepat menyebar. Logo FedEx memang klasik ya kalau diamati dari segi warna dan jenis fontnya, tapi di dalamnya terdapat tanda anak panah di antara huruf E dan X. Logo ini merepresentasikan kecepatan, akurasi, upaya untuk mencapai kesempurnaan, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Keempat cincin pada logo Audi merepresentasikan gabungan dari 4 perusahaan, Audi, DKW, Horse, dan Wanderer. Wanderer memulai usahanya sebagai perusahaan sepeda. Perusahaan Gillette yang terkenal dengan pisau cukurnya itu ingin agar logo mereka setajam dan sepresisi mungkin. Makanya huruf G dan I-nya kepotong secara dramatis. Warna hitam putihnya melambangkan keanggunan, keaslian, prestis, dan keunggulan produk. Sebagian orang menderita teknofobia atau takut dengan teknologi. Kebanyakan sih karena harus berurusan dengan perangkat baru yang rumit seperti komputer, tapi sumbernya berasal dari masa revolusi industri yang berawal pada abad ke-18. Saat itu, para pekerja takut kalau mesin baru akan mengambil alih pekerjaan mereka. Google menyewa kambing dari perusahaan khusus di California untuk memotong rumput. Mereka membawa sekitar 200 kambing ke kantor pusat Google di Mountain View dan sekitar seminggu kemudian, semua rumput liar di situ sudah bersih dan tanahnya semakin subur. Pendiri perusahaan Domino awalnya mau nambahin 1 titik di logonya tiap kali ada cabang baru. Tapi pertumbuhannya jauh lebih pesat hingga akhirnya mereka memakai 3 titik aja. Pada tahun 2004, Ed menjadi karakter pertama yang dimasukkan dalam kode Morse minimal selama kurun waktu 60 tahun. Simbol ini terdiri dari sinyal A dan C tanpa putus, jadi kamu bisa mengeja alamat emailmu dalam kode Morse kalau diperlukan. Selama 150 tahun, Levi's telah mendesain ulang logonya sebanyak 8 kali. Yang pertama disebut The Two Horse Brand dan di dalamnya terdapat banyak detail. Logo yang sekarang dikenal dengan nama Batwing dan umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Bentuknya ini terdapat pada setiap celana jeans Levi's dan logo ini memberikan kesan muda tapi tak lekang oleh waktu. Aplikasi Evernote dipakai untuk menyimpan catatan. Di logonya terdapat gambar gajah seperti ungkapan, gajah nggak pernah lupa. Karena memang daya ingat gajah sangat bagus, bentuk telinganya juga menyerupai bentuk catatan post-it.
Huruf H pada logo Hyundai nggak sekedar merepresentasikan nama perusahaannya. Di situ juga ada guratan gambar dua orang yang sedang berjabat tangan dengan erat. Jadi maksudnya perusahaan dan pelanggannya sama-sama menjaga kepercayaan. Bentuk oval di bagian luarnya melambangkan ekspansi Hyundai dalam skala global. Sedangkan warna perak melambangkan kemajuan dan kesempurnaan. Versi biru digitalnya melambangkan kepercayaan dan keunggulan. Lacoste mendapatkan logo ikoniknya berkat taruhan René Lacoste dengan kapten tim Piala Davis Prancis. Lacoste sendiri adalah salah satu pendiri perusahaan itu sekaligus pemain tenis. Sang kapten berjanji akan memberikan koper kulit buaya kalau Lacoste memenangkan pertandingan. Meskipun gak menang, dia mendapat julukan Crocodile. Di pakaian tenisnya juga terdapat bordiran buaya dan saat meluncurkan merek pakaiannya, dia menggunakan nama Crocodile ini. Oreo merupakan biskuit buatan pabrik paling terkenal di dunia dan diproduksi lebih dari 40 miliar keping setiap tahun. Awalnya, biskuit ini dijual kiloan dengan harga 33 ribuan per 4 kilogram. Bentuk lingkaran dengan tanda mirip plusnya selalu ada di tiap biskuit. Ini merupakan logo Nabisco yang berarti simbol kualitas di Eropa. Saat Michael Dell memulai perusahaannya pada tahun 1984, dia ingin mengubah dunia dengan bisnisnya. Karena itu, huruf E pada logo Dell dicetak miring. Warna birunya merepresentasikan loyalitas, kepercayaan, keyakinan, dan kecerdasan. Jam beker mekanik pertama cuma bisa berdering sekali, yaitu pada jam 4 pagi. Jam ini ditemukan oleh Levi Hutchins pada tahun 1787 di Concord, New Hampshire. Hutchins mendesain jam ini untuk membangunkannya sebelum dia berangkat kerja. Prototipe jam beker ditemukan oleh bangsa Yunani pada tahun 250 sebelum Masehi dan mereka memakai kenaikan air untuk membunyikan peluit. Logo Airbnb bukan klip kertas yang dibengkokkan, tapi ini namanya Belo atau kependekan dari belonging. Logo ini terdiri dari kepala seseorang, simbol lokasi, pin, dan hati untuk melambangkan cinta. Kalau semuanya digabung, akan menjadi simbol Airbnb yang terkenal itu. Pada tahun 2006, perusahaan Telekom Qatar mengadakan lelang amal dan mereka menjual nomor telepon termahal di dunia 666-6666 kepada penawar tak dikenal. Harganya hampir mencapai 40 miliar rupiah. Segway Polo adalah olahraga resmi dengan tim fungsional dari seluruh penjuru dunia. Olahraga ini nggak memerlukan level kebugaran khusus tanpa batasan usia dan semakin populer. Permainannya terdiri dari 4 babak dan masing-masing babak berlangsung selama 8 menit. Untuk mencetak skor, pemain perlu memukul bola ke dalam gawang dengan palu khusus. Kalau diamati lebih dekat, logo Tour de France akan kelihatan seperti pengayuh sepeda pada huruf O, U, dan R. Buletan kuning ini juga merepresentasikan fase balap yang cuma terjadi di siang hari. Phantom Vibration Syndrome adalah sebutan saat kita ngerasa ponsel kita bergetar, padahal enggak. Kalau kamu mengalaminya, mungkin kamu udah keseringan mainan ponsel tuh. Logo Sony Vaio melambangkan integrasi teknologi analog dan digital dalam produknya. Huruf V dan A mirip gelombang analog, huruf I dan O merepresentasikan angka 1 dan 0 pada sinyal digital atau kode biner. Xbox awal telah mengedit bit suara dari transmisi asli yang diambil dari misi antariksa Apollo. Pada home screen akan terdengar potongan obrolan di misi tersebut. Dengan Pinterest, kita bisa menyematkan hal-hal menarik di board online-mu. Dari logonya udah kelihatan jelas kan? Ada desain pin pada huruf P-nya. Bentuk ini menjadi bagian penting dalam branding Pinterest agar penggunanya bisa bikin lebih banyak kesematan dengan menekan pin ke papan. Pepsi mengucurkan biaya sekitar 14,4 miliar rupiah untuk mendesain logonya dengan makna rahasianya. Logo itu juga menyiratkan Feng Shui, Renaissance, medan magnet bumi, teori relativitas, Mona Lisa, Pantheon, serta kunci alam semesta. Nintendo didirikan pada tahun 1889 sebagai perusahaan kartu permainan jauh sebelum komputer. Mereka masih memproduksi kartu ini di Jepang dan bahkan mengadakan turnamen bridge bertajuk Piala Nintendo. Pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola melakukan panggilan pertama dalam sejarah dengan ponsel dari 6th Avenue di kota New York. Dia memakai prototipe seberat 1 kg untuk menelepon pesaingnya dari Bell Laboratories. Tapi di ujung telepon ada suara hening. Ponsel ini hampir sebesar kotak sepatu, bisa dipakai untuk ngobrol selama 35 jam dan perlu dicas selama 10 jam.
Pesan teks komersial pertama dikirimkan pada tanggal 3 Desember 1992 dan berisi ucapan selamat berlibur yang ditujukan kepada seorang karyawan Vodafone. Sekarang, jumlah pesan teks rata-rata yang terkirim sebanyak 6 miliar dalam sehari. Apple pernah bikin produk pakaian pada tahun 1986 dengan nama Apple Collection. Ini terjadi 1 tahun setelah Steve Jobs mengundurkan diri untuk sementara. Dengan meluncurkan produk ini, mereka ingin tahu kesetiaan para penggemar dalam membeli pakaian, aksesoris, dan produk lifestyle bermerek. Garis horizontal pada logo IBM mengingatkan kita pada masa ketika fotokopi sulit menghasilkan blok luas dengan tinta polos. Awalnya, logo tersebut terdiri dari 13 garis, tapi kemudian berkurang menjadi 8 karena tintanya selalu luntur saat mereka nyetak logo dengan 13 garis. Serif di bagian bawah huruf M memiliki tanda sama dengan untuk nunjukin kalau mereka menghargai persamaan. Dulu, data 5 MB bisa seberat 1 ton. Pada tahun 1953, para insinyur di laboratorium IBM menemukan hard disk pertama. Kabinet yang ditempatinya seberat 1000 kg dan cuma bisa nyimpen data sebesar 5 MB. Logo McDonald's bukan cuma sembarang M, tapi juga simbol dari lengkung emas asli dari restoran itu. Mereka tahu calon pelanggan akan ngelihat simbol ini dengan jelas dari jalan raya dan kemudian memutuskan untuk mampir. Mouse komputer pertama di dunia ditemukan pada tahun 1964 dan disebut XY Position Indicator for Display Systems. Bentuknya segi 4 dan terbuat dari kayu yang diberi tombol kecil di bagian kanan atas. Sang penemu Doug Engelbart menyebutnya mouse karena kabel yang memanjang kelihatan mirip tikus. Nama Mitsubishi merupakan perpaduan dari Mitsu yang berarti 3 dan Hishi yang berarti berlian. Orang Jepang menggunakan kata ini untuk mengacu pada bentuk berlian. Jadi kalau digabungin, nama tersebut berarti 3 berlian. Bentuk perisai pada logo NFL melambangkan komitmen pada standar tertinggi dalam olahraga. Bintang 8 merepresentasikan 8 divisi yang sekarang berlaku dalam NFL. Kata pertama yang telah dikoreksi secara otomatis adalah teh. Untuk melakukannya, kamu perlu menekan panah ke kiri dan F3. Logo Northwest Airlines terdiri dari huruf N dan W dengan spasi negatif. Segitiga di tengahnya adalah kompas yang menunjuk ke arah barat laut atau Northwest. Maskapai ini beroperasi dari tahun 1926 sampai 2010 saat mereka bergabung dengan maskapai Delta. Sebuah penelitian dari Beth Israel Medical Center di New York menunjukkan dokter bedah yang saat remajanya bermain video game lebih dari 3 jam per minggu, 37% lebih sering benar, 27% lebih cepat, dan mendapat skor 42% lebih bagus pada tes keterampilan bedah. Merek Mercedes-Benz adalah produk dari gabungan perusahaan Gottlieb Daimler dan Carl Benz. Logo perusahaan Benz yang punya tulisan Benz dengan lingkaran bunga laurel terdaftar sebagai merek dagang pada tahun 1909. Daimler punya bintang Mercedes sebagai logo. Saat kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1925, mereka punya logo baru berupa bintang Mercedes-Daimler di dalam karangan bunga laurel Benz. Bintang ini memiliki 3 titik yang melambangkan darat, laut, dan udara. 3 area inilah yang awalnya mau mereka dominasi. Kata Carrefour berarti persimpangan jalan dan logonya sendiri berupa 2 anak panah stylish yang melambangkan 2 arah berlainan. Warna merah, biru, dan putihnya juga merepresentasikan warna bendera Prancis dan bagian putih di tengahnya ngebentuk huruf C. Logo Lollipop Chupa Chups didesain oleh Salvador Dali. Sang seniman meletakkan teks yang sudah ada pada latar belakang bunga daisy. Dia juga mindahin logonya ke bagian atas permen biar bentuknya penuh dan gampang dilihat. Virus komputer pertama dibuat pada tahun 1971 dan dinamai sebagai program Creeper. Virus ini didesain sebagai penguji sistem keamanan untuk mengetahui proses penyebarannya pada komputer. Samsung didirikan pada tanggal 1 Maret 1938 sebagai perusahaan trading kurang lebih 38 tahun, 1 bulan lebih tua dari Apple yang didirikan pada tanggal 1 April 1976. Telepon pertama dirilis ke publik pada tahun 1874. Setelah 3 tahun, perangkat ini cuma dimiliki oleh 50 ribuan orang. Dan 75 tahun kemudian, angkanya bertambah menjadi 50 jutaan orang. Radio cuma perlu waktu 38 tahun untuk mencapai angka yang sama, dan televisi berhasil menembusnya dalam waktu 13 tahun.
Warna logo Google kelihatan biasa-biasa aja kan? Ada warna primer merah, kuning, dan biru. Tapi ada juga warna hijaunya yang malah ngerusak skema warna primer. Tapi memang sengaja dibikin begitu agar Google bisa menjadi inovator dengan terobosan wow-nya dan terlihat paling unik. Raksasa minyak Shell sudah ada sejak tahun 1904 dan logo kuning merahnya telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Logo awalnya berupa gambar kerang pekten yang lebih realistis dan sekarang kelihatan lebih stylish. Sebagian orang masih takut berlayar melewati segitiga Bermuda karena lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini nggak tertera di peta konvensional karena bukan termasuk wilayah resmi Samudra Atlantik. Segitiga Bermuda hanyalah perairan imajiner berbentuk segitiga di dekat pantai tenggara Amerika Serikat. Oke lah, yuk langsung aja ke lokasi untuk membongkar semua mitos dan dongeng tentang tempat ini. Teori paling populer mengungkapkan kota kuno Atlantis pernah berada di bawah Bermuda. Peradaban di kota ini tergolong paling maju di antara seluruh umat manusia di bumi. Sejumlah kristal misterius juga terpasang di sini untuk menyuplai energi tanpa batas di seluruh kota. Tapi kemudian, kota itu tenggelam dan reruntuhannya masih teronggok di dasar Atlantik. Di antara reruntuhan itu, sejumlah kristalnya masih berfungsi loh. Makanya, sebagian besar Atlantis cuma tinggal nama. Kristal bisa sewaktu-waktu melepaskan berkas energi ke permukaan air, lalu menghentikan fungsi perlengkapan elektronik pada pesawat dan kapal. Nggak ada fakta yang mendukung teori ini sih, tapi dulu seorang penulis pernah mengarang cerita ini dalam buku tentang segitiga Bermuda, dan sejak saat itu dia mendapat dukungan dari sejumlah orang. Dan memang fungsi peralatan elektronik di area ini jadi nggak karuan. Astronot dari Stasiun Luar Angkasa Internasional mengamati medan magnet bumi di kawasan segitiga Bermuda melemah. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi kita dari radiasi matahari. Di atas segitiga Bermuda, partikel sinar matahari bergerak lebih cepat daripada area lain di bumi. Akibatnya, fungsi peralatan elektronik satelit jadi nggak stabil saat berada di atmosfer bumi. Tapi, hal ini nggak berlaku bagi kapal dan pesawat. Ada juga teori yang mengatakan kalau segitiga Bermuda menjadi pusat anomali magnetik yang bisa mengacaukan navigasi. Tapi, menurut pengecekan peta magnetik yang rutin dilakukan di kawasan ini, nggak menunjukkan masalah apapun. Kamu sudah sampai di lokasi. Airnya sangat tenang tanpa badai. Saat kamu ngecek kompas, jarumnya bergerak nggak karuan. Duh, gawat. Kejadian juga nih. Karena sudah kepalang panik, kamu langsung memutar roda kemudi kapal agar bisa menjauh. Tenang, gerak kompas yang nggak bisa dikendalikan ini sudah ada penjelasannya kok. Lain dari biasanya, di segitiga Bermuda, kutub utara sejati dan utara magnetik saling berhimpit. Utara sejati adalah kutub utara geografis bumi. Sedangkan utara magnetik menunjukkan ke kutub magnet utara yang arahnya berubah-ubah di seluruh dunia. Terkadang, kedua kutub ini saling berhimpit. Dan garis lurus yang menghubungkan utara dan selatan disebut garis agonik. Di garis ini, gerakan kompas menjadi aneh dan jarumnya nggak menunjuk tepat ke arah utara. Coba bayangin, kalau kamu jadi kapten kapal yang berlayar di segitiga Bermuda pada awal abad ke-20. Saat kamu mencari tahu arah utara agar bisa menepi, jarum kompasnya malah menunjuk ke arah yang keliru. Akibatnya, kamu malah menyimpang dari jalur aslimu dan kapalmu berlayar ke arah yang salah. Di dekat segitiga ini, ada Laut Karibia yang dihiasi pulau-pulau kecil. Dasar lautnya nggak begitu dalam dan kapal bisa masuk ke perairan dangkal. Tapi kapalmu terdampar di pantai dan kamu nggak tahu keberadaanmu. Di abad ke-21, kapten kapal bisa sampai ke pantai dengan bantuan GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini di kawasan segitiga Bermuda, kompasnya bisa berfungsi dengan baik karena kutub utara magnetik nggak berhimpitan dengan kutub utara sejati dalam waktu lama. Garis agoniknya berjauhan dari sini. Masalah navigasi sudah nggak ada lagi, tapi anehnya banyak kapal lenyap di sini. Sebetulnya nggak cuma di sini sih, tapi di seluruh Samudra Atlantik. Malahan, segitiga Bermuda nggak termasuk dalam daftar 10 teratas. Kesannya seperti udah banyak banget ya kapal yang hilang di sini. Alasan utamanya ya karena salah satu rute pengiriman terpopuler di Atlantik melewati segitiga Bermuda. Dan makin banyak kapal melewati suatu kawasan, makin banyak pula kapal yang karam. Kemungkinannya begitu, simpel kan?
Menurut teori lain, di situ terdapat lubang ruang waktu. Kapal dan pesawat yang jatuh kemudian dikirim ke masa lalu atau masa depan. Tapi sayangnya, gak ada satupun bukti yang menguatkan mitos ini. Gak ada alasan yang bisa membenarkan lubang ini tersembunyi di Bermuda. Ada juga yang bilang markas peradaban ekstraterestrial berada di segitiga Bermuda. Pengunjung dari galaksi lain nyuri kapal bersama awaknya, sehingga bangkai kapal nggak bisa ditemukan. Mitos populer ini juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di segitiga Bermuda nggak ditemukan kapal karam karena salah satu palung terdalam dunia juga berlokasi di sini. Kapal yang tenggelam akan jatuh ke kedalaman sekitar 5.800 meter. Tekanan dan kedalaman segitu pasti bikin para pencari kapal jadi kesulitan. Selain itu, di dekatnya ada palung Puerto Rico yang kedalamannya mencapai 8.000 meter di beberapa titik. Konon, kraken hidup di segitiga ini. Si cumi-cumi raksasa diyakini bisa menenggelamkan kapal dan namanya telah melegenda di kalangan para pelaut. Tapi habitat cumi-cumi raksasa memang di kedalaman laut dan ukurannya bisa sebesar gerbong kereta. Sampai saat ini belum ada satu peristiwa pun yang mengisahkan cumi-cumi telah menenggelamkan kapal besar. Di kawasan segitiga Bermuda saja, cumi-cumi raksasa belum pernah terlihat. Lagi pula, orang-orang di zaman dulu nggak pernah tahu kalau makhluk ini memang ada. Dan saat pertama kali melihatnya, mereka menggambarkan makhluk ini sebagai monster besar yang mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan paling misterius di bumi, dan para ilmuwan harus menggunakan peralatan sonar untuk mendeteksinya. Hewan ini banyak menghabiskan hidupnya di kedalaman laut yang gelap dan pastinya akan takut saat mendengar suara kapal. Hipotesis yang paling realistis terkait misteri segitiga Bermuda yaitu metana. Akumulasi metana banyak ditemukan di dasar perairannya. Dari situ metana dilepaskan ke air. Agar cepat naik ke permukaan, wujudnya harus berupa gelembung. Kemudian gas ini membuat airnya bergolak dan menghasilkan ombak yang bisa menenggelamkan kapal. Teori ini memang cukup realistis, tapi banyak penelitian masih belum bisa mengonfirmasi adanya peningkatan kadar metana. Terakhir kali, fenomena ini terjadi 15.000 tahun silam. Teori kuat lainnya mengungkapkan adanya rock wave. Saat laut begitu tenang, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Sesaat kemudian, ombak besar setinggi 30 meter muncul dari permukaan laut yang tenang, lalu menghantam kapal. Sebagian ilmuwan meyakini rock wave terbentuk dari permukaan laut yang bertabrakan dengan angin haluan kuat. Ada versi yang mengklaim ombak ini terbentuk akibat pertemuan arus hangat dan arus dingin. Tapi teori yang paling menarik menjelaskan, ombak ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Pada kondisi alam tertentu, ombak bisa saling bertukar energi kinetik. Dan di antara semua ombak akan ada satu ombak vampir yang menyerap energi dari ombak lain. Saat energi yang terkumpul sudah cukup, ombak vampir akan melepaskannya. Karena inilah hempasannya sangat kuat dan bisa melenyapkan kapal secara tiba-tiba. Fenomena ini terjadi di semua lautan di dunia, tapi nggak ada fakta yang bisa membuktikan kalau rock wave paling sering terjadi di segitiga Bermuda. Kalaupun memang ada, rock wave nggak akan muncul saat lautnya tenang. Alasan utama dibalik lenyapnya banyak kapal di segitiga Bermuda yaitu lautnya sangat bergejolak. Di situ sering terjadi badai karena Kepulauan Bermuda merupakan area bertekanan tinggi yang bisa mengalihkan badai menuju segitiga. Ombak besar bisa membalikan kapal, sementara petir dan kilat bisa mematikan peralatan elektronik pesawat. Gak ada yang misterius sama sekali. Badai dan kapal hilang juga terjadi di lautan lain, tapi banyak legenda hanya terpusat pada segitiga Bermuda. Kejadiannya bermula sejak pertengahan abad ke-20. Saat itu, buku yang mengisahkan Atlantis terletak di perairan segitiga Bermuda baru dirilis. Meski bukti kebenarannya enggak ada, orang-orang sangat menyukai teori misterius ini, sehingga mulai memoles ceritanya dalam tanda kutip. Film dokumenter dan buku baru soal segitiga Bermuda juga terus diproduksi. Tiap materi yang menggambarkan sifat fantastis segitiga ini nggak berpegang pada fakta, melainkan cuma teori, buku, dan film lain. Nah, saat suatu topik bisa mencuri banyak perhatian, di situ juga ada banyak cuan. Para pembaca pun menikmatinya dan penulis bisa mendapatkan hasilnya.